Ruang waktu di sekitar Laut Mata Air berada dalam kondisi fluks yang konstan. Bahkan Blazezun Ruler membutuhkan 3 tahun perjalanan penuh melalui kapal perangnya sebelum dia berhasil melewatinya. Jining berada pada tingkat wawasan yang lebih tinggi darinya, tetapi Ning masih membutuhkan 5 bulan penuh sebelum melewati wilayah ruang waktu yang berbahaya dan terdistorsi. Jika Anda membuat kesalahan saat melewati wilayah ruang waktu yang terdistorsi, Anda bisa berakhir di dalam fragmen ruang waktu dan selamanya tidak dapat melarikan diri. Jika Anda beruntung, Anda mungkin akan diteleportasi ke tempat yang sangat jauh yang mungkin berakhir dengan jebakan maut. Inilah mengapa Blazezun Ruler merasa sangat yakin bahwa dia adalah satu-satunya orang yang menemukan Laut Mata Air Blazezun. Pada awalnya, dia bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa Ning akan ada di sana. Hanya setelah pasukannya mencari di seluruh Blazezun Domain tanpa hasil, dia memikirkan tempat ini dan datang ke sini untuk menguji keberuntungan kami. Ke arah itu, Ning memerintahkan saat dia menggunakan domain Sword Daunnya untuk memotong terowongan ruang waktu agar alam dapat melewatinya. Laut Mata Air ini benar-benar tersembunyi dengan cukup baik, gumam Hegemon Azurefin pada dirinya sendiri. Saya sering mengunjungi domain Blazezun, tetapi saya belum pernah mendengar tentang tempat ini, kata Patriark Triwin. Mereka terus maju melalui kontinum ruang waktu yang berputar dan berubah. Mereka terus-menerus mengubah arah saat mereka maju, dan setelah sebulan penuh Ning tiba-tiba berteriak, "Berhenti. Tuan, kami belum pergi," kata Hegemon Azurefin. "Saya sedang mempersiapkan untuk berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu," kata Ning sambil tersenyum. "Saat ini adalah tempat teraman di seluruh domain Blazezun." Hah, semua orang yang hadir tampak terperangah. Laut Mata Air seperti batu besar yang berada di dalam banyak arus ruang waktu yang kacau balau, kata Ning. "Tidak masalah ke arah mana kita pergi, kita masih akan lari ke aliran itu." Blazezun Ruler berada pada tingkat wawasan yang lebih rendah dari saya. Bahkan jika dia kembali dengan 4 penguasa domain lainnya, dia masih akan mengikuti jalur yang sudah dia kenal. Tidak mungkin dia akan mencari dan memindai semua rute yang mungkin. Pada levelnya saat ini, jika dia berani melakukannya, dia mungkin akan tersesat. Dugaan saya adalah bahwa alasan mengapa dia bahkan dapat menemukan Laut Mata Air adalah karena dia memiliki kapal perang yang membantunya. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menemukan tempat ini. Tebakan Ning benar. Kapal perang itu bahkan lebih selaras dengan ruang waktu daripada kapal alam biasa, dan terutama berkat kapal perang itulah Blazezun Ruler dapat menemukan Laut Mata Air. "Mereka tidak akan dapat menemukan saya saat saya berlatih di sini," kata Ning. "Peluang mereka mungkin meningkat jika ada 3 atau 4 dari mereka, tetapi pada akhirnya penguasa domain lainnya harus kembali. Tidak mungkin mereka akan tetap berada di domain Blazezun sepanjang waktu." Ning sebagian menginginkan tempat yang tenang untuk berlatih, tetapi dia juga ingin berhati-hati. Bertarung melawan orang-orang seperti Blazezun Ruler benar-benar tidak ada gunanya baginya. Mereka hanya pada tingkat wawasan hegemonik. Keuntungan utama mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka benar-benar diberkati dengan karunia yang luar biasa. Ning hanya mampu menghancurkan 5% dari jiwa sejati Blazezun Ruler dengan serangan kekuatan penuh. Pertempuran melawan penguasa domain benar-benar tidak lebih dari Ning mengadu jiwa sejatinya melawan penguasa domain dalam perang gesekan. Ning benar-benar tidak bisa diganggu untuk mengambil bagian dalam sesuatu seperti ini. Dark North mengatakan yang sebenarnya. Yang terbaik adalah berhati-hati, Nuwa setuju. Ya, mari kita menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Su Yuji juga khawatir tentang Ning yang menghabiskan terlalu banyak energi. Maka, Ning mulai berlatih di dalam kantong ruang waktu kecil yang terletak di dalam ruang waktu kacau yang mengelilingi Laut Mata Air. Setiap hari, dia bisa mendengar suara deru dan gemuruh dari Laut Mata Air. Bahkan Su Yuji, yang berjalan di jalur Dao of Fire, mulai mendapatkan banyak wawasan dan mulai berlatih. Ning sendiri terus fokus untuk secara perlahan menggabungkan Dao of Water-nya ke dalam Eternal Omega Sword Dao-nya. Setelah menghabiskan total 1,2 miliar tahun, dia akhirnya menyelesaikan proses dan sepenuhnya mengintegrasikan Dao of Water-nya ke dalam Sword Dao-nya. Sangat baik dan lembut, dan penuh dengan semua rahasia air. Kurasa aku bisa menyebutnya pedang air Dao. Ning tersenyum sambil membuka matanya. Dia bisa merasakan bahwa hati pedangnya adalah rambut yang lebih tenang dan damai daripada sebelumnya. Ini adalah sifat air itu berjuang melawan apa-apa dan menerima segalanya. Berkat Dao of Water, jiwa dan jiwa sejatinya sekarang secara signifikan tenang dan mulai hancur lebih lambat dari sebelumnya. Aku membunuh Lonely King dan raksasa bertangan 8, lalu menyerang Blazezun Ruler. Tindakan ini menyebabkan jiwa sejati saya hancur lebih cepat,
Tetapi mengintegrasikan misteri dao air ke dalam pedang dao saya menyebabkan proses melambat sekali lagi. Hal-hal ini benar-benar berakhir membatalkan satu sama lain. Saya masih memiliki sekitar 8.000 siklus kekacauan yang tersisa untuk saya. Ning tertawa, tetapi dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menebus apa yang telah hilang selama 3 pertempuran itu. Jika dia tidak pernah bertarung sama sekali, maka integrasi penuh dari Dao of Water akan mengakibatkan umurnya diperpanjang hingga 10.000 siklus kekacauan. Harus diingat bahwa daunnya yang lain, seperti Dao of Lightning, tidak akan banyak berguna baginya dalam melestarikan jiwanya yang sebenarnya. Ning merasa bahwa Dao of Water adalah yang paling efektif dalam hal ini, tapi sayangnya, manfaatnya telah dibatalkan oleh pertempuran yang dia ikuti. Pertempuran ini memiliki efek yang mirip dengan menciptakan retakan pada tanggul. Setiap pertempuran akan menyebabkan retakan itu menjadi semakin besar, mempercepat hari ketika tanggul itu runtuh secara keseluruhan. Ledakan. Ning mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan pedang muncul di telapak tangannya. Ini adalah pedang tanpa hiasan yang terlihat sangat biasa. Pedang ini Nuwa, Patriark Triwin, Azurevin, Gutsong, dan yang lainnya di dalam alam mau tak mau merasa tertarik dan terpikat oleh pedang itu. Itu terlihat sangat biasa, tetapi di dalam hati mereka tidak bisa menahan perasaan bahwa pedang ini entah bagaimana mewujudkan semua misteri Dao of the Sword. Ning tersenyum sambil mengulurkan tangan kirinya. Pedang kedua muncul di telapak tangan kirinya, tapi pedang ini ditutupi dengan lapisan cahaya berair yang membuatnya tampak lebih tenang, lebih indah, dan lebih lembut. Di satu sisi adalah pedang Omega abadi, murni, Dao, kata Ning sambil tertawa, dan di sisi lain adalah pedang Omega abadi Dao yang telah diresapi dengan misteri air. Saya kira Anda bisa menyebutnya pedang air Dao. Bisakah Anda merasakan perbedaan di antara keduanya? Yang pertama tampak lebih murni kecuali pedang, tidak ada yang lain, kata Nuwa. Saya bisa merasakan aliran air yang lembut datang dari yang lain, tetapi juga terasa seperti lautan yang luas dan benar-benar tenang. Apakah kemurnian lebih baik, atau menanamkan misteri lain lebih baik? Patriark Triwin tidak bisa tidak bertanya. Ning mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Pada tahap awal kultivasi, kemurnian lebih baik. Tetapi ketika Anda mencapai puncak tertinggi dalam kemurnian dan tidak dapat maju lebih jauh, saat itulah Anda perlu memperluas basis Anda. Baiklah, saya sudah menyelesaikan tugas saya. Mengingat bahwa sudah 1,2 miliar tahun, tebakan saya adalah bahwa bahkan jika Blazesun Ruler mengundang penguasa domain lain untuk datang membantunya, mereka mungkin sudah pergi sekarang setelah bertahun-tahun menunggu tanpa hasil. Ayo pergi dan pergi ke tempat di mana Site Exalt dipenjara. Ayo pergi, Flamewing berkata dengan penuh semangat. Akhirnya, itu sudah lama bosan. Aku juga belum pernah melihat Site Exalt. Azurevin juga dipenuhi dengan antisipasi. The Site Exalt of Legend Nuwa dan Su Yuji juga belum pernah melihat salah satu dari mereka. Suara mendesing. Berkat bimbingan Ning, alam semesta menghabiskan 3 bulan lagi sebelum akhirnya keluar dari wilayah ruang waktu yang terdistorsi dan kembali ke kontinum ruang waktu normal. Selanjutnya, kelompok Ning menghabiskan 1 bulan lagi mengendarai Realm Ship sebelum akhirnya mencapai tempat di mana Site Exalt yang legendaris dipenjara. Tempat di mana Site Exalt dipenjarakan dikenal sebagai Earthfire Continent, Patriark Triwin menjelaskan. Siapapun yang melihat Site Exalt akan merasakan kekaguman. Perasaan yang mereka berikan kepada kita benar-benar berbeda dari perasaan yang diberikan Blazesun Ruler kepada kita. Benar-benar berbeda. Ning terkejut. Tapi bukankah Site Exalt setara dengan penguasa Blazesun yang berkuasa? Anda akan mengerti ketika Anda melihatnya, kata Patriark Triwin. Site Exalt adalah makhluk yang agak menyedihkan, kata Imperator Jade Rainbow. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semua orang yang melihat mereka merasa kasihan pada mereka, tetapi tidak ada dari kita yang berani terlalu dekat dengan mereka. Ini karena Site Exalt tetap gila dan mengamuk seperti biasa. Jika Anda terlalu dekat, Anda mungkin akan mati. Saat mereka mengobrol, sebuah benua yang luas tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka. Benua ini sangat besar ukurannya, tidak mungkin bagi mereka untuk melihat sampai ke ujungnya. Realm Ship terbang ke langit di atas benua yang luas, dengan Patriark Triwin dan Imperator Jade Rainbow membimbing mereka semakin dekat ke penjara. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun mereka masih sangat jauh, Ning sudah bisa samar-samar mendengar serangkaian suara ledakan. Dia juga bisa melihat dengan mata terbuka sedikit cahaya api yang berkedip-kedip dari jauh. Saat alam semesta terbang semakin dekat, cahaya yang berapi-api menjadi semakin menyilaukan untuk dilihat. Itu sebenarnya adalah bidang cahaya api yang luas yang membentang hingga mencakup area seluas 10 miliar kilometer.
Itu seperti bidang hukuman ilahi yang menghancurkan dan menekan sosok buram di tengah lapangan. Sosok buram itu duduk dalam posisi lotus, tubuhnya memancarkan aura kekuatan luar biasa yang melawan medan cahaya api yang tak berujung. Apa? Ning menjadi pucat. Bidang cahaya api yang luas dengan jelas memusatkan kekuatannya di tengah, di mana serangkaian ledakan tak berujung terus meledak melawan sosok buram itu. Kekuatan setiap ledakan jauh melampaui serangan kekuatan penuh dari Blazezun Ruler dan aura yang memancar dari sosok kabur itu jelas lebih unggul dari Blazezun Ruler juga. Bukankah mereka mengatakan bahwa Cite Exalt setara dengan penguasa Blazezun yang berkuasa? Ning segera merasa bingung dengan ini. Realm Ship terus terbang menuju penjara. Jining bisa melihat bahwa di dalam medan api 10 miliar kilometer, sebenarnya ada serangkaian sosok lain yang duduk dalam posisi lotus atau berada di dalam bangunan kecil. Para pembudidaya ini tersebar di wilayah sekitar Cite Exalt, bahkan yang terdekat mempertahankan jarak minimum 10 juta kilometer. Daolord Dark North, Patriark Triwin segera menjelaskan, benua Earthfire sangat terkenal. Beberapa pembudidaya datang ke sini untuk berkunjung, dan seringkali Cite Exalt yang dipenjara akan memberi mereka beberapa panduan. Panduan. Ning terkejut. Cite adalah musuh bebuyutan kita. Mengapa begitu baik hati untuk memberi kami beberapa panduan? Mungkinkah itu tipuan? Tebak Nuwa. Imperator Jade Rainbow tertawa. Cite Exalt telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin baginya, interaksi sesekali dengan kultivator adalah bentuk pelepasan sementara. Bagaimana bisa ada trik ketika menunjukkan kekurangan dalam Tao mereka? Jika mereka salah dalam Dao mereka, mereka salah. Beberapa pembudidaya telah menyempurnakan Tao mereka berkat bimbingan yang mulia ini. Oh. Ini adalah pertama kalinya Ning, Su Yuji, Nuwa, dan banyak orang lain di alam semesta mendengar hal seperti itu. Semua dari mereka merasa bahwa ini benar-benar tidak masuk akal. Tuan, kata Hegemon Azurefin, ada pembudidaya lain di sini. Saya khawatir mereka akan segera mengenali Anda begitu Anda muncul, dan kemudian kabar itu mungkin akan menyebar cukup cepat. Mungkinkah Blazezun Ruler akan menuju ke sini? Ning berkata, jangan khawatir, saya bertaruh bahwa Blazezun Ruler tidak akan berani datang ke sini sendirian. Butuh waktu baginya untuk memanggil 4 atau 5 penguasa domain lainnya dan kemudian berhasil sampai ke benua Earthfire. Yang ingin saya lakukan hanyalah mengunjungi Cite Exalt setengah hari akan lebih dari cukup. Pada saat Blazezun Ruler tiba, kita sudah pergi sejak lama. Suara mendesing. Ditonton oleh banyak pembudidaya, Rana akhirnya turun ke benua besar ini. Seluruh wilayah ini ditutupi oleh cahaya yang berapi-api, tetapi tekanannya tidak terlalu besar. Wilayah paling tengah di mana Cite Exalt tinggal menderita sebagian besar tekanan. Kekuatan besar mana yang baru saja tiba? Dia benar-benar turun ke benua api bumi melalui alam. Tampaknya sosok yang luar biasa baru saja muncul di tengah-tengah kita. Para pembudidaya yang tersebar semua menatap ke arah alam turun. Mereka menyaksikan sejumlah besar orang terbang keluar dari alam, dengan pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah putih yang mengenakan sarung hitam di punggungnya. Di sebelahnya berdiri Su Yuji yang sangat cantik dan juga pelindung Wai Tetao yang tampak jujur. Nuwa, Hegemon Azurefin, Hegemon Gutsong, Flamewing God, Patriark Triwin, Imperator Jade Rainbow, dan yang lainnya juga muncul di sebelah mereka. Itu Patriark Triwin. Ini sebenarnya Patriark Triwin dan Imperator Jade Rainbow. Kudengar mereka meninggalkan tempat ini bersama Daolord Dark North. Aku bahkan mendengar bahwa Blazezun Ruler telah pergi ke kota Houwu untuk memburu mereka. Daolord berjubah putih di kepala mereka, jiwa sejatinya perlahan-lahan runtuh. Itu pasti Daolord Dark North yang legendaris, kan? Seorang pemuda berjubah putih yang mengenakan selubung hitam di punggungnya dan yang gagal dalam Daomerge Hegemon Gutsong ada di sisinya, seperti juga seorang wanita berjubah merah yang sangat cantik. Ya, itu pasti Daolord Dark North. Itu hampir pasti adalah Daolord Dark North. Para pembudidaya yang sebelumnya tenang tiba-tiba menjadi bersemangat. Seorang tetua berjubah ungu yang merupakan teman lama dari Patriark Triwin sebenarnya menjangkau dia secara mental. Saudara Triwin, apakah itu Daolord Dark North yang legendaris? Memang, kata Patriark Triwin dengan bangga. Salam hormat untukmu, Daolord Dark North. Sesepuh berjubah ungu buru-buru bangkit dan membungkuk saat dia mengucapkan kata-kata ini. Hegemoni dan kaisar lain yang hadir juga muncul dan semua membungkuk hormat ke arah Ning. Salam hormat untuk Anda, Daolord Dark North. Meskipun Ning bukan tipe yang berdiri pada upacara formal, semua pembudidaya yang dia temui baru-baru ini telah berbicara dengannya dengan cara yang sangat hormat ini, jadi Ning tidak lagi mencoba untuk menghalangi mereka. Faktanya, jika dia terlalu sopan kepada mereka, banyak dari mereka akan benar-benar mulai merasa gugup.
Lanjutkan, tuan-tuan. Saya hanya datang untuk melihat City Exalt, kata Ning. Dimengerti, semua pembudidaya setuju. Para pembudidaya semua keluar untuk menyambut Ning dengan hormat. Beberapa makhluk lain yang tinggal di sini dengan cepat memperhatikan perilaku ini. Bagaimanapun, ini adalah tempat penting di mana City Exalt di penjara Blazesun Ruler secara alami mengatur agar beberapa bawahannya ditempatkan secara permanen di sini dan mengawasinya. Daolord Dark North. Beberapa makhluk muncul. Beberapa muncul kepala mereka dari bawah bumi sementara beberapa dimanifestasikan dari api unggun. Mereka semua menatap pemuda berjubah putih yang jauh dengan takjub. Penguasa domain telah mencari Daolord Dark North selama ini, siapa sangka dia tiba-tiba muncul di benua Earthfire. Beritahu penguasa domain segera. Cepat dan beritahu penguasa domain. Tak satu pun dari makhluk berani mendekati Ning, tetapi karena mereka bertanggung jawab untuk mengawasi City Exalt yang terperangkap, mereka secara alami memiliki cara untuk mengirim informasi ke rantai komando. Mereka semua mengirim kabar dalam waktu yang hampir bersamaan. Saat Ning tiba, dia tidak hanya menarik minat para pembudidaya dan makhluk lainnya, dia juga menarik perhatian City Exalt. Ledakan, 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 ledakan terus meledak di tubuhnya. Semua kekuatan cahaya api terkonsentrasi di sini dan terus-menerus dipalu padanya. Semua serangan ini tampak sangat ganas, tetapi sebenarnya mereka semua sangat berbeda. Beberapa seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk ke dalam tubuhnya, menusuk ke dalam jiwa dan jiwanya yang sebenarnya. Mereka menyebabkan penderitaan yang benar-benar merobek jiwa. Yang lainnya seperti pisau yang terus-menerus memotong kulitnya, mereka tidak menyebabkan luka yang nyata sama sekali, tapi rasa sakitnya sangat menyiksa. Yang lain lagi membawa efek ilusi. Singkatnya, semua serangan ini sangat menyiksanya. Meskipun City Exalt mengenakan armor abu-abu, bagian lengan, leher, dan wajahnya yang terbuka semuanya ditutupi oleh diagram formasi yang aneh. Di bawah kakinya, ada diagram formasi besar berukuran 10.000 km yang identik dengan yang menutupi dirinya. Diagram formasi tercetak di setiap bagian tubuhnya, memastikan bahwa dia terus-menerus terjebak, tertekan, dan tersiksa. Ah! Dia mengeluarkan raungan melengking. Dia memiliki 3 tanduk melengkung yang tumbuh dari kepalanya, dan sepasang mata biru yang menatap tajam ke arah Ning yang jauh. Mati! Semua orang harus mati. Dia terus mengoceh, mengulangi kata-kata ini berulang-ulang. Dia telah terjebak di sini terlalu lama. Dia telah dipenjara di sini sejak kekalahan mereka dalam Perang Fajar. Para autark telah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengatur diagram formasi penyegelan ini, kemudian menetapkan metode paling berliku-liku yang tersedia bagi mereka untuk memaksanya menderita siksaan abadi. Efek penekan dari diagram formasi membuatnya tidak mungkin untuk bunuh diri. Tidak ada apapun kecuali siksaan tanpa akhir, kecuali jika dia mau menundukkan kepalanya dan memilih jalan yang memalukan. Semua orang harus mati, gumamnya. Dia telah mengulangi kata-kata ini jauh, terlalu sering. Mereka semua sangat ingin dan takut untuk bergerak terlalu dekat dengan saya. Dia menatap ke kejauhan, mata birunya dipenuhi dengan kebencian. Dia benar-benar ingin menghancurkan serangga ini dan membunuh mereka semua. Sayangnya, semua serangga kecil itu sangat berhati-hati. Setelah disegel, jarak serangannya menjadi terbatas hanya 1 juta kilometer. Setelah dia berhasil membunuh beberapa semut itu, sisanya menjadi berhati-hati dan tinggal setidaknya 10 juta kilometer darinya. Salam hormat untukmu, Daolord Dark North. Para pembudidaya jauh semua membungkuk ke arah Ning dengan rasa hormat yang luar biasa. Perhatian agung tertuju pada hal ini. Sudah sangat lama sejak dia melihat para pembudidaya ini memperlakukan orang lain dengan sangat hormat. Terakhir kali adalah ketika Blazesun Ruler datang ke tempat ini. Ya, para autark juga menerima penerimaan semacam ini ketika mereka datang, tetapi tidak mungkin pembudidaya lain akan melakukannya. Ini karena para pembudidaya di sini terdiri dari hegemoni dan penguasa lain, sangat sulit bagi orang lain untuk meyakinkan mereka untuk menunjukkan rasa hormat seperti itu. Daolord Dark North. Dia seorang Daolord dari peradaban mereka. Dia bingung. Daolord seharusnya lebih lemah dari kaisar dalam sistem mereka, kan? Mengapa begitu banyak dari mereka yang begitu hormat? Meskipun kabar bahwa Ning telah menguasai Eternal Omega Sword Dao telah menyebar seperti api di seluruh peradaban pembudidaya, City Exalt yang dipenjara belum diberitahu. Perasaan yang dia berikan padaku, tunggu. Ada yang salah. Itu bukan Daolord biasa. Dia memusatkan pandangannya pada Ning. Dan dia gagal dalam Daomerge-nya. Dalam peradaban mereka, para Daolord yang gagal dalam Daomerge akan menghadapi kematian yang pasti. Daolord ini telah mengecewakan Daomerge, tetapi mereka semua sangat menghormatinya dan dia memberiku perasaan aneh,
hampir seolah-olah dia adalah tandinganku. Tiba-tiba, matanya melebar saat kecurigaan besar menyapu hatinya seperti gelombang pasang. Apakah dia ya? Tidak salah lagi. Itulah satu-satunya kemungkinan. Seorang Daolord yang bisa menginspirasi rasa hormat seperti itu bahkan dari Lord Otterverse dan yang cocok bahkan untuk diriku sendiri hanya ada satu kemungkinan. Mata birunya tiba-tiba berkobar dengan luminositas yang luar biasa. Mungkinkah peradaban mereka akhirnya melahirkan seseorang yang mengendalikan Eternal Omega Dao? Untungnya, dia adalah seorang Daolord yang telah mengecewakan Daomerge. Dia tidak punya banyak waktu lagi jika tidak, dia akan menjadi masalah besar. Seorang Daolord yang telah menguasai Eternal Omega Dao. Site Exalt dengan cepat sampai pada kesimpulan ini hanya berdasarkan adegan yang muncul di hadapannya. Itu adalah tebakan yang mudah dibuat. Satu-satunya cara seorang Daolord yang gagal dalam Daomerge bisa menjadi begitu kuat untuk mengalahkan bahkan penguasa lain adalah jika Daolord itu mengendalikan Eternal Omega Dao. Tidak ada kemungkinan lain. Jika mereka melahirkan satu, mereka mungkin akan melahirkan yang kedua, ketiga, keempat. Apakah kita akhirnya akan kalah? Saya harap kita melakukannya. Mari kita kalah dan akhiri semuanya. Semua orang harus mati. Semua orang harus mati. Dia bergumam, matanya berubah lebih gila dari sebelumnya. Kalian semua bisa tinggal di sini. Tidak perlu terlalu dekat dengannya, kata Jining. Aku akan pergi dan mengobrol dengan Site Exalt. Hati-hati, Daolord, kata Patriark Triwin buru-buru. Site Exalt bisa menyerang kapan saja. Meskipun dia telah dipenjara, dia dapat meluncurkan serangan hingga jarak 1.000.000 kilometer. Imperator Jade Rainbow di dekatnya berkata, Triwin, bahkan Blazesun Ruler hampir tidak bisa menandingi Daolord, apalagi Site Exalt yang dipenjara ini. Namun Daolord, Triwin mengatakan yang sebenarnya. Tidak akan ada gunanya jika Anda berakhir dalam pertarungan melawan yang mulia ini. Terima kasih atas saranmu. Ning tersenyum dan mengangguk, lalu mulai berjalan menuju wilayah paling tengah dari bidang cahaya yang menyala ini. Nuwa, Suyuji, dan Azurevin semua menyaksikan saat dia pergi. Flamewing ragu-ragu sebentar, pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti. Di dalam hatinya, mau tak mau ia merasakan sedikit keengganan terhadap Site Exalt. Bidang cahaya yang menyala ini telah mengumpulkan semua energi elemen api dari daerah sekitarnya, memusatkannya menjadi serangkaian serangan mengerikan di tengah. Setiap serangan ini melampaui kekuatan maksimum Blazesun Ruler tapi Site Exalt mampu menahannya dengan mudah. Tidak peduli bagaimana saya memeriksanya, saya terus memiliki perasaan bahwa dia harus lebih kuat dari Blazesun Ruler, tapi semua orang di dunia luar setuju bahwa Blazesun Ruler setara dengan Site Exalt dalam kekuasaan. Ning menatap Yang Mulia, hatinya dipenuhi dengan kecurigaan. Tiba-tiba, tatapannya terfokus pada diagram formasi yang sangat rumit yang menutupi area 10.000 km di sekitar Site Exalt yang duduk. Diagram formasi itu adalah pusat dan inti dari seluruh bidang cahaya yang menyala ini. Bagian kulit Site Exalt yang terbuka juga ditutupi oleh jejak yang sama dari diagram formasi itu. Sekarang itu adalah trik jahat. Ning menarik napas dingin. Orang yang mengatur diagram formasi ini jauh melampaui saya dalam Dao formasi. Ning terus menatap, dan diagram formasi ini mencakup Dao api, Dao ilusi, Dao kegelapan, dan banyak instrumen penyiksaan lainnya. Banyak yang dimaksudkan untuk menyerang jiwa dan jiwa sejati. Di semua Chaos Verse, hanya para autark yang mungkin bisa membuat diagram formasi yang berisi begitu banyak Tao. Autark berada di tingkat Dao Bird, di mana satu Dao melahirkan banyak Tao. Autark Bolin telah mencapai autarki melalui Dao of the Claw, dan dia juga telah mencapai hegemoni di semua Tao lainnya. Formasi, ilusi, bahkan Tao yang belum pernah dia latih dia telah mencapai hegemoni dalam semua dari mereka setelah mendapatkan autarki. Dengan demikian, autark secara alami dapat menggunakan banyak Tao yang berbeda dalam membuat diagram formasi. Orang yang telah mengatur formasi ini telah menggabungkan berbagai Tao dengan sempurna. Sepertinya para autark bukan hanya pembudidaya terkuat di Chaos Verse, mereka juga penyiksa yang paling menakutkan. Seberapa banyak kebencian yang harus dimiliki autark terhadap mereka? Mengapa mereka terus menyiksa Site Exalt, bahkan setelah perang berakhir? Ning merenung pada dirinya sendiri, dan hukuman ini abadi dan tak berujung, tidak hanya membunuh mereka lebih mudah. Mengapa menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk membuat diagram formasi ini? Atau mungkin, para autark punya rencana sendiri. Ning merenung. Saat dia merenungkan pertanyaan ini, dia terus mendekat ke Yang Mulia. 8 juta kilometer, 5 juta kilometer, 3 juta kilometer, 2 juta kilometer, 1 juta kilometer.
Ning tidak ragu sama sekali saat ia maju. Meskipun dia sekarang berada dalam jangkauan serangan Cite Exalt, dia tidak khawatir sama sekali. Meskipun dia memiliki perasaan bahwa Cite Exalt lebih kuat daripada Blazesun Ruler, Ning telah melampaui Blazesun Ruler baik dalam kekuatan dan wawasan tentang Dao. Dia mungkin berada di tingkat kekuatan autark, dan jika bukan karena fakta bahwa jiwa sejatinya terus runtuh, Ning akan berani untuk benar-benar mengambil autark dalam pertandingan sparring. Bagaimana mungkin dia takut pada Cite Exalt yang dipenjara? Cite Exalt, duduk dalam posisi lotus dengan kepala menunduk, akhirnya mendengus kecil. Armor abu-abu yang menutupi tubuhnya tampak agak berkarat dan tua. Dia mengangkat kepalanya, tanduk melengkung di kepalanya tampak sangat tajam saat dia menatap tajam ke arah Ning. Suara gemuruh terdengar dari tenggorokannya, kamu benar-benar berani mendekatiku. Kenapa aku tidak berani? Ning terus berjalan ke arahnya, hanya berhenti ketika dia kira-kira 100.000 kilometer jauhnya. Pada jarak ini, keduanya dapat dengan jelas melihat fitur satu sama lain. Hah? Anda benar-benar seseorang yang telah menguasai Eternal Omega Dao. Haha, saya, Dauber, merasa kagum terhadap sangat sedikit anggota peradaban kultivator Anda. Anda baru saja bergabung dengan daftar itu. The Cite Exalt menatap tajam ke arah Ning, wajahnya kadang-kadang berkedut karena kesakitan tapi suaranya cukup tenang dan mantap. Sayang sekali kamu mengecewakan Daomerge. Kematian akan segera datang untukmu. Kasihan sejati. Anda adalah anggota pertama dari peradaban Anda yang menguasai Eternal Omega Dao, tetapi Anda akan segera mati. Di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Ning tersenyum. Tidak ada alasan untuk takut mati, dan kematian jauh lebih baik daripada apa yang menanti Anda. Anda benar-benar menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Orang pembawa sial Anda. Cite Exalt mengeluarkan geraman rendah, matanya berkedip-kedip dengan cahaya buas. Bunuh aku, Dao Lord. Bunuh aku. Aku tahu kau memiliki kekuatan untuk membunuhku. Para autark pasti telah memenjarakanmu karena suatu alasan. Mengapa saya harus ikut campur dan menimbulkan masalah? Ning menggelengkan kepalanya. Selain itu Cite adalah musuh bebuyutan kita para kultivator. Saya seorang Dao Lord yang telah mengecewakan Daomerge. Jika aku ingin membunuhmu, aku harus menggunakan umurku sendiri. Tidak ada hubungan antara kami berdua yang akan mendorong saya untuk membuat pengorbanan seperti itu. Cite Exalt tertarik. Sepertinya Dao Lord yang menakutkan ini tidak tahu mengapa dia dipenjara. Greoh. Cite Exalt mengeluarkan geraman kesakitan yang pendek dan kasar. Jelas, dia sangat menderita. Beberapa saat kemudian, dia menekan rasa sakit dan terus berbicara, kami Cite dikalahkan, benar. Ini adalah perang peradaban, perang sampai mati. Anda harus mati, atau kami akan mati. Kami kalah perang, dan saya bersedia menerima kematian sebagai akibatnya. Kenapa kamu harus menyiksaku seperti ini? Ning hanya mendengarkan diam-diam. Jika saya, Dauber, bebas dan menggunakan perangkat saya sendiri, saya tidak akan pernah ingin meluncurkan perang yang kejam dan mematikan seperti itu. Tidak ada cara untuk menghindari perang ini. Jika Anda para pembudidaya tetap berkuasa, maka kami Cite akan binasa. Itu sebabnya saya harus ambil bagian dalam perang. Kedua pihak kami sangat menderita dalam perang. Mengapa Anda harus merasakan kebencian seperti itu untuk saya? Kenapa kau harus menyiksaku begitu? Bunuh aku. Beri aku pembebasan. Aku sudah muak dengan siksaan tanpa akhir ini. Cite Exalt Dauber menatap tajam ke arah Ning, matanya penuh dengan antisipasi. Ning tidak bisa membantu tetapi merasakan dorongan tiba-tiba untuk menyerang dan membunuh pria itu, melepaskannya dari siksaannya. Namun, Ning dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Dia benar-benar mampu mempengaruhi pikiranku. Ning melirik Cite Exalt, diam-diam terkejut. Dari perspektif tertentu, Cite mengatakan yang sebenarnya. Bahkan Ning sendiri merasa bahwa memusnahkan musuh setelah memenangkan perang sudah cukup. Tidak perlu terus-menerus memenjarakan dan menyiksa para penyintas. Namun, alasan mengapa Ning merasakan dorongan tiba-tiba itu terutama karena suara Cite Exalt berhasil membuatnya bingung. Cite Exalt ini pasti telah mencapai tingkat yang sangat dalam seni kebingungan. Ning memiliki hati pedang yang benar-benar sempurna, tapi dia masih sempat terpengaruh oleh suara yang mulia, meskipun dia dengan cepat pulih darinya. Sedikit kekecewaan melintas di mata Cite Exalt. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kesal, apakah kamu benar-benar tidak akan memberiku pembebasan? Autark pasti telah memenjarakanmu untuk alasan yang bagus. Mereka adalah pemimpin peradaban pembudidaya, dan mereka bisa saja melakukan ini karena beberapa rahasia yang mereka tahu yang berdampak besar pada perang antara dua peradaban kita. Tidak mungkin saya akan campur tangan, kata Ning.
Sial, aku sangat dekat. Site Exalt Dao berlangsung menjadi semakin mengamuk dan menggeram. Ini tidak adil. Tidak adil. Omega Dao abadi. Jika saya juga telah memulai jalan Omega Dao sejak lama, maka terlepas dari apakah saya berhasil atau gagal, saya tidak akan pernah berakhir seperti ini. Nasib saya akan benar-benar berubah. Ini benar-benar tidak adil. Ning bisa merasakan emosi mendalam yang memenuhi raungan pria itu. Itu adalah perasaan penyesalan yang mendalam dan intens, bercampur dengan kebencian. Ning tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri, jadi bagaimana jika Anda telah memulai jalan Omega Dao? Bahkan jika kamu telah memulai jalan Omega Dao, kamu masih akan mengambil bagian dalam perang ini sebagai anggota Site. Suara mendesing. Tiba-tiba, Site Exalt yang menggeram mengulurkan kedua tangannya. Lengannya melebar secara dramatis, menyebabkan bahkan diagram formasi tercetak pada mereka untuk memutar dan mendistorsi. Saat dia menyerang, dia akhirnya mengeluarkan tangisan penuh kebencian yang membunuh. Jika kamu tidak membantuku, kamu bisa mati. Kedua lengan itu hampir seketika melebar menjadi lebih dari 100.000 kilometer. Tangannya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, dan dia mengulurkan tangan untuk merobek Ning. Saat mereka menyapu ke arah Ning, mereka diresapi dengan misteri yang sangat aneh dan mendalam sehingga Ning bahkan tidak bisa menghindarinya. Sepertinya dia benar-benar harus menghadapi serangan ini secara langsung. Ning menjadi pucat, dan hatinya bergetar karena terkejut. Sejak dia menguasai Eternal Omega Dao, dia selalu merasa bahwa dia memiliki kendali penuh atas sekelilingnya. Seringkali, sesuatu akan mengejutkannya, tetapi tidak ada yang benar-benar membuatnya lengah. Namun, pada saat ini, Ning benar-benar merasa tercengang, sangat terkejut hingga hatinya bergetar. Bahkan hati pedangnya menjadi agak goyah. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sama sekali tidak mungkin di hadapannya. Tapi, Ning tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini, karena kedua telapak tangan raksasa itu sudah sampai padanya. Ledakan. Dengan hanya berpikir, Jining segera memanggil domain pedang Dao yang mengagumkan di sekitarnya. Aliran cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya turun ke tempat ini, mengisinya dengan serangan yang semuanya sebanding dengan pukulan kekuatan penuh dari Otherverse Lord. Cahaya pedang dengan cepat bergerak dengan cara yang luar biasa untuk memblokir telapak tangan pembunuh yang menabrak Ning, melakukan yang terbaik untuk memperlambat telapak tangan. Masing-masing jari di telapak tangan kembar mulai perlahan berubah. Saat mereka berubah, mereka menyebabkan ruang waktu berubah bersamanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap jari benar-benar menekan garis-garis cahaya pedang yang mereka sentuh. Ini adalah serangan yang benar-benar ganas dari Site Exalt. Jika Ning hanya ingin mengandalkan domain pedang Dao untuk mempertahankannya, dia harus menggunakan prinsip menggunakan 4 gram kekuatan untuk mengarahkan 1000 kilogram kekuatan. Namun, lawannya jelas memiliki tingkat wawasan yang jauh lebih tinggi daripada Blazezun Ruler. Dengan demikian, blok berusaha Ning tidak benar-benar berhasil. Riip, telapak tangan kembar muncul di depan Ning dan kemudian membanting lurus melalui tubuh Ning, merobeknya menjadi dua bagian. Tubuh Ning berangsur-angsur memudar menjadi ketiadaan, diikuti oleh Ning berjubah putih yang muncul kembali lebih dari 1.000.000 kilometer jauhnya. Dia cepat. Exalt Dao segera menghentikan serangannya, karena Ning sudah bergerak melewati jangkauan serangan maksimumnya. Karena efek supresif dari diagram formasi, dia hanya bisa melancarkan serangan sejauh ini. Eternal Omega Dao benar-benar mengesankan. Mau tak mau aku iri dengan kecepatannya yang luar biasa. Akan luar biasa jika saya berhasil menguasai Eternal Omega Dao. Exalt Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejujurnya, aku tahu aku tidak akan bisa membunuhmu. Aku hanya ingin mengurangi umurmu sedikit. Sayangnya, aku bahkan tidak bisa memaksamu untuk menghunus pedangmu. Ning berdiri 1.000.000 kilometer jauhnya, ekspresi serius di wajahnya. Aku tidak menghunus pedangku, tapi aku harus menggunakan sedikit Divine Power dalam menggunakan seni penghindaran itu. Eternal Omega Dao sama mendalamnya dengan Tao dari Autark biasa. Dengan demikian, Ning benar-benar memiliki akses ke banyak teknik yang benar-benar luar biasa, teknik yang secara alami akan diperoleh seseorang setelah mencapai tingkat wawasan tertentu. Misalnya, ketika Ning telah menjadi Dao Lord dari langkah keempat, dia telah mencapai tingkat wawasan yang begitu tinggi ke dalam Dao Pedang sehingga dia telah memperoleh penguasaan alami atas bentuk tanpa bayangan, sebuah bentuk yang kebal. Dao Pedangnya telah memperoleh kekuatan untuk menembus ruang waktu dan memutuskan karma, dan dia telah mencapai ketinggian yang luar biasa di banyak area berbeda. Saat ini, kemampuan Ning bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya. Jika dia benar-benar bersedia menghabiskan energi hidupnya, dia bisa meningkatkan kecepatannya ke ketinggian yang benar-benar luar biasa. Misalnya,
Ketika Ning membunuh Raja Kesepian, dia telah mengambil satu langkah untuk bergerak dalam jarak yang sangat jauh untuk membunuh Raja Kesepian tanpa yang terakhir bahkan mampu bereaksi. Ini adalah bukti kecepatan sebenarnya Ning. Demikian pula, dia mampu melukai Blazesun Ruler dengan satu serangan, dan Blazesun Ruler tidak bisa memblokir sama sekali. Sejauh membelok melalui ruang waktu pergi, jika Ning memilih untuk menggunakan pedangnya untuk merobek ruang waktu, dia akan benar-benar dapat melakukan perjalanan jarak yang lebih jauh daripada yang mampu dilakukan Black Sun. Para Autark dapat dengan mudah menembus ruang waktu dan membelokkan jarak yang sangat jauh tapi sayangnya, semua teknik luar biasa ini menghabiskan banyak energi. Ning harus sangat pelit dengan penggunaan energinya. Setiap potongan energi dan kekuatan mewakili energi vitalnya. Baru saja, dia hanya menggunakan seni penghindaran untuk menghindari satu langkah mundur, memastikan bahwa City Exalt tidak dapat menyentuhnya. Ini tidak memakan terlalu banyak divine power-nya, tapi tetap tidak apa-apa. Apa? City Exalt baru saja menyerang Daolord Dark North. Para pembudidaya yang jauh dan makhluk-makhluk yang melayani penguasa Blazesun semuanya menatap dengan takjub. Serangan City Exalt sama buas dan sombongnya seperti biasanya. Itu aneh. Blazesun Ruler dan City Exalt jelas berada pada level kekuatan yang sama, tapi ketika mereka melihat serangan City Exalt, mereka merasakan rasa takut yang jauh lebih besar. Mereka telah menyaksikan serangan City Exalt pada banyak kesempatan, dan beberapa pembudidaya telah meninggal sebagai akibatnya. Daolord Dark North, bagaimanapun, secara alami berbeda. Dia hanya mundur satu langkah dan bisa menghindar dengan mudah. Satu sisi menyerang dengan kekuatan penuh, yang lain menghindar dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Daolord Dark North benar-benar lebih kuat. Luar biasa, gumam para pembudidaya. Adapun Nuwa, Su Yuji, dan yang lainnya yang dekat dengan Ning. Mereka hanya merasa gugup. Mengingat seberapa cepat Ning baru saja bergerak, jelas bahwa dia telah dipaksa untuk menggunakan sebagian dari kekuatannya sendiri. Aku hanya bisa memaksamu untuk menggunakan seni penghindaran. Berapa banyak energi yang mungkin dikonsumsi? Kamu mungkin harus menggunakannya untuk mundur 10 langkah agar sesuai dengan jumlah energi yang akan kamu gunakan dari serangan pedang, kata Exalt Dauber dengan dingin. Wajah Ning tetap serius seperti biasa. Dia menatap tajam pada City Exalt, seolah-olah dia sedang mencoba untuk melihat kebenaran yang tersembunyi. Setelah menatap selama beberapa detik, Ning akhirnya berkata, seni cakar yang baru saja kamu gunakan. Ahahaha, jadi kamu perhatikan, kan? City Exalt tertawa terbahak-bahak. Ahaha, masuk akal kau adalah seseorang yang telah menguasai Eternal Omega Dao. Tentu saja Anda akan dapat memperhatikannya. Beritahu aku semuanya. Ning menatapnya. Haha. Satu-satunya hal yang akan saya katakan adalah bahwa Anda melihat persis apa yang Anda pikir Anda lihat. City Exalt, Dauber, terus tertawa dengan liar. Aku tidak akan memberitahumu apa-apa lagi, ahaha. Saya akan membiarkan Anda khawatir dan memeras otak Anda mencoba menemukan jawaban. Hah, saya bersenang-senang hanya dengan memikirkannya. Untuk bisa membuat bingung master pertama dari Eternal Omega Dao di Chaosverse ini perasaan yang luar biasa. Ning mengerutkan kening setelah mendengar ini. City Exalt melanjutkan, kecuali kau bersedia membunuhku dan membebaskanku. Baru setelah itu aku akan memberitahumu segalanya. Exalt Dauber menatap lapar pada Ning. Mustahil. Ning menggelengkan kepalanya. Setelah melihat seni cakar City Exalt, dia merasa semakin yakin bahwa ada rahasia besar di balik pemenjaraan Exalt. Para Autark harus memenjarakan mereka karena alasan yang sangat penting. Maka Anda tidak akan pernah tahu jawabannya, kata Exalt Dauber dengan kejam. Katakan padaku, apakah menurutmu para Autark tahu jawabannya? Ning tiba-tiba tersenyum. Anda, City Exalt tercengang. Aku akan pergi dan bertanya pada Autark. Saya berencana untuk mengunjungi mereka untuk terakhir kalinya sebelum mati bagaimanapun juga, kata Ning. Dia kemudian berbalik dan pergi. Exalt Dauber menggertakkan giginya saat dia melihat Ning pergi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Gunakan ilusi. Daolord yang menakutkan itu memiliki hati Dao yang sangat kuat, yang benar-benar sempurna. Itu sudah cukup luar biasa bahwa City Exalt telah mampu memiliki efek bahkan sedikit pada Ning sebelumnya tidak mungkin dia benar-benar dapat mempengaruhi tindakan Ning. Metode lain akan sama sia-sianya tidak mungkin kekuatan besar seperti Ning akan menyerah pada orang-orang seperti rasa ingin tahu belaka. Aku akan dipenjara di sini selamanya disiksa selamanya Dauber mengangkat kepalanya, mata birunya menatap ke dalam cahaya api yang tak berujung di langit. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan dan kemudian dia bergumam dengan sedikit kelelahan, kapan ini akan berakhir? Aku benar-benar tidak ingin bertahan lebih lama lagi. Ning berbalik dan pergi,
Kembali ke Nuwa, Patriark Triwin dan yang lainnya dengan perut penuh kecurigaan. Gambaran Site Exalt menggunakan seni cakar untuk menyerangnya terus-menerus diputar ulang di benaknya. Bagaimana bisa? Apakah ini alasan sebenarnya mengapa para autark memenjarakan mereka? Ning terus merenungkan pertanyaan ini. Tiba-tiba, wajah Ning berubah sedikit pucat saat ia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit. Suara mendesing. Sambaran guntur tiba-tiba muncul, merobek langit dan membelok melalui ruang waktu, menyebabkan lorong yang stabil namun sementara terbentuk. Tepat pada saat ini, 8 sosok menjulang muncul dalam sambaran petir, dengan salah satunya adalah Blazesun Ruler lapis baja hitam berotot. 7 lainnya semuanya memiliki aura yang berbeda, yang satu sedingin dan jauh seperti lautan es yang tak berujung, yang kedua sepertinya mewakili kehancuran ruang itu sendiri tapi semuanya sama besarnya. 8 penguasa domain. Wajah Ning berubah benar-benar pucat. Apakah mereka sudah gila? Penguasa Blazesun pasti gila. Ning telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Blazesun Ruler mungkin dapat merekrut 4 atau 5 orang lain untuk bekerja dengannya, tetapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa 8 legendaris, Source Walker paling kuat dari 8 domain Chaos Verse, akan semua muncul secara massal. Semua 8. Ning mungkin akan kelelahan dan mati tanpa bisa melakukan apapun pada mereka berdelapan. Tidak mungkin dia bisa bertarung dengan kekuatan penuh untuk waktu yang lama. 8 penguasa domain. Tetapi Patriark Triwin, Nuwa, dan yang lainnya semua terkejut. Yang di sana adalah Blazesun Ruler. Mengapa saya merasa bahwa 7 lainnya sama menakutkannya dengan dia? Aura mereka tampaknya memiliki kekuatan yang sama. 7 lainnya juga penguasa domain. Apa? 8 penguasa domain semuanya ada di sini. Mengingat bahkan Ning terkejut, para pembudidaya lain yang hadir semuanya benar-benar takut, tidak masuk akal. Mereka bahkan belum pernah mendengar 8 penguasa domain muncul pada saat yang bersamaan. Mereka sudah gila. Stark mengoceh gila. Semua 8 telah bergegas segera. Aku pasti tidak akan bertahan. Ning mengambil satu langkah ke depan dan muncul kembali di depan Patriark Triwin, Nuwa, dan yang lainnya. Dia menarik mereka ke dalam harta warisannya dengan lambaian tangannya. Riip, Ning mengacungkan pedang Dark North satu kali, menghasilkan seberkas cahaya pedang yang merobek celah melalui ruang waktu. Ning melompat ke celah ruang waktu itu, yang dengan cepat menutup dan menyembuhkan di belakangnya. Sekarang, hanya autark yang bisa melampaui Ning dalam hal merobek ruang waktu. Tidak mungkin 8 penguasa domain bisa menghentikannya sama sekali. 8 penguasa domain baru saja menggunakan harta berharga untuk langsung berteleportasi ke sini. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap, tercengang, saat Ning menghilang dari tepat di depan mereka, dan mereka tidak dapat menemukan jejak kemana dia pergi sama sekali. Jika Jining menginginkannya, dia bisa menggunakan pedangnya untuk merobek ruang waktu dan membiarkannya keluar dari seluruh domain Blazesun. Namun, sebagai salah satu dari 8 domain, ada banyak tempat di dalam domain Blazesun yang sangat sulit untuk dilalui melalui ruang waktu. Untuk merobek secara paksa melalui Dao of the Sword akan membutuhkan energi yang sangat besar. Jining tidak mau menyia-nyiakan umurnya untuk hal seperti ini. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di ruang waktu di dekatnya, jadi dia memilih terowongan keluar untuk ditempatkan di sana. Suara mendesing. Ning menghilang dari benua api bumi dan mengikuti terowongan ruang waktu yang berbentuk pedang untuk tiba di tempat yang sangat jauh di dalam domain Blazevire. Ning menyapu area itu dengan tatapannya, sedikit terkejut. Saya merasakan dari jauh bahwa kontinum ruang waktu di sini cukup unik. Jadi seperti apa tempat ini? Ning saat ini berdiri di ruang kosong, menghadapi pusaran air dimensi yang jauh. Potongan-potongan puing-puing beterbangan keluar dari pusaran air, termasuk beberapa potongan logam emas yang hancur, bagian mekanis yang aneh, dan bahkan kastil yang sangat besar tetapi tampak pangkemping. Potongan-potongan ini semua terbang keluar dari pusaran air, sementara pusaran air itu sendiri mulai berputar lebih lambat, hampir seolah-olah ruang akan kembali normal. Sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Saya berhasil menemukan harta karun Site setelah hanya satu teleportasi. Ning tertawa. Ning melambaikan tangannya, melepaskan Nuwa, Su Yuji, Patriark Triwin, Imperator Jade Rainbow, Flamewing God, dan yang lainnya. Begitu kelompok ahli yang luar biasa ini muncul, mereka mulai memindai lingkungan mereka. Mereka dengan cepat menyadari pusaran air dimensional dan tercengang karenanya, dan harta Site melayang keluar darinya. Harta karun Site. Sebenarnya ada harta karun di sini. Dan, dari kelihatannya, sepertinya itu baru saja muncul. Patriark Triwin dan yang lainnya semuanya cukup tercengang. Adapun Ning, dia tertawa.
Saya mendengar bahwa perbendaharaan First dan Site akan sering muncul entah dari mana dalam 8 domain. Apakah begitu? Dia, Patriark Triwin mengangguk. Saat berkeliaran di Blazesun Domain, kamu kadang-kadang akan menemukan sebuah versi lain yang tidak memiliki pemilik di dalamnya, dan cache Site terkadang akan muncul entah dari mana juga. Namun, yang kami temukan biasanya telah beredar di domain Blazesun selama beberapa waktu. Saya hanya pernah mendengar cerita tentang benar-benar melihat mereka muncul dari pusaran air dimensional ini pertama kalinya aku menyaksikannya secara langsung. Outer Verses diciptakan oleh Autarchs, kata Ning, tapi cache Site tertinggal dari Dawn War. Mengapa mereka muncul di sini entah dari mana? Tidak yakin. Autarch mungkin berada di balik ini karena suatu alasan. Patriark Triwin, Imperator Jade Rainbow, dan yang lainnya yang akrab dengan domain Blazesun semuanya menggelengkan kepala. Ning terus merenungkan pertanyaan ini. Kastil raksasa yang tampak babak belur di kejauhan berada dalam bentuk yang kurang lebih lengkap, tetapi kastil itu jelas mengalami kerusakan akibat pertempuran. Kalau tidak, mengapa itu dipenuhi dengan begitu banyak luka? Tapi itu sudah periode waktu yang sangat lama sejak Dawn War berakhir. Mengapa itu dan semua harta lainnya tiba-tiba muncul sekarang? Ning hanya merasakan bahwa sesuatu yang aneh terjadi di ruang waktu di lokasi ini sementara dia sendiri membelok melalui ruang waktu, itulah sebabnya dia keluar dari sini. Selama bertahun-tahun, ada contoh lain di 8 domain di mana persembunyian harta karun Site muncul entah dari mana. Faktanya, bahkan Nuwa entah bagaimana menghilang dari 3 alam dan kemudian muncul di domain Blazesun. Dan ayat-ayat lainnya, itu dibuat dengan tangan secara pribadi oleh para Autarch. Mengapa mereka muncul di sini juga? Tuan, kami memiliki seluruh perbendaharaan Site di depan kami. Hegemon Azurevin agak bersemangat. Utara gelap. Nuwa tetap tenang, dan dia segera bertanya, apakah 8 penguasa domain masih mengejar kita? Ning tertawa. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melacak kita sama sekali. Namun aku benar-benar tidak mengerti apa yang mereka 8 pikirkan. Saya masih tidak percaya ke-8 dari mereka bergabung. Mereka mungkin punya rencana sendiri. Nuwa juga merasa cukup frustrasi. Siapapun yang dihadapkan dengan ke-8 penguasa domain sekaligus akan merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka dapat terus mencari jika mereka mau. Saya tidak ingin membuang waktu saya untuk mereka. Ning tidak ingin membuang energi vitalnya jika tidak, jika dia benar-benar habis-habisan, dia akan mampu mendominasi mereka ber-8. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menahan serangannya sebaik mungkin, mengandalkan bakat bawaan mereka jika mereka berhasil menahan serangan, mereka akan hidup, tetapi jika gagal, mereka akan binasa. Ning sendiri merasa bahwa jika dia beruntung, dia paling banyak bisa membunuh salah satu dari 8 jika ke-8 bergabung. Tapi kenapa? Apa gunanya? Ning secara alami lebih suka tinggal jauh, jauh dari 8 dari mereka. Tuan, mari kita lihat harta karun Site yang mengambang itu. Flamewing menatap dengan rasa ingin tahu ke kastil yang jauh dan relik lainnya yang mengambang di angkasa. Dark North. Nuwa memandang Ning juga. Dia juga merasa ingin tahu tentang persembunyian harta karun ini. Dao Lord. Semua yang lain juga tertarik, tetapi ketika mereka melihatnya, karena Ning telah menemukan cache ini, isinya secara alami akan menjadi miliknya. Pergi dan lihat. Ning tertawa. Hati-hati. Jangan hanya mengobrak-abrik hal-hal secara membabi buta, mungkin ada jebakan yang disembunyikan di sana. Baik, ayo pergi. Jangan khawatir, Dao Lord. Kami akan berhati-hati. Tuan, aku akan pergi melihatnya juga. Bahkan Su Yuji pun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Semuanya terbang menuju cache Site, dengan hanya pelindung Waiteto yang terus menjaga Ning dengan sungguh-sungguh. Sekarang, pusaran dimensi telah menghilang, memungkinkan ruang untuk kembali normal. Ning tidak terlalu peduli tentang perbendaharaan Site, dia sudah dekat dengan Autarch yang berkuasa. Mengapa dia peduli dengan harta atau persenjataan Site? Apa yang baru saja aku lihat sebelumnya? Ning merenung sendiri, pikirannya berpikir kembali ke benua api bumi dan serangan menyelinap yang diluncurkan oleh Site Exalt yang dipenjarakan terhadapnya. Ini benar-benar tidak mungkin, tapi aku tidak bisa menjelaskannya dengan cara lain. Sampai saat ini, Ning masih merasa cukup terkejut dengan implikasinya. Ini juga merupakan bagian dari alasan mengapa dia tidak tertarik untuk menjelajahi persembunyian harta karun Site. Saya jelas tidak melihat sesuatu. Site Exalt yang dipenjara itu pasti telah mencapai tingkat wawasan Autarch. Ning gemetar di dalam. Site Autarch itu mungkin telah mencapai hegemoni di Dao of Bewilderment, tapi serangan cakar kembar yang dia luncurkan terhadap Ning sangat luar biasa. Ning tidak bisa mengganggu atau mengguncangnya sama sekali dengan domain pedang daunnya.
Kultivator lain mungkin tidak dapat mengetahuinya, tetapi Ning telah mencapai tingkat wawasan yang sebanding dengan Autark, dan juga telah menerima bimbingan dari warisan yang ditinggalkan oleh Autark Awakener dan Autark Bolin. Saat pertempuran singkat itu sudah cukup bagi Ning untuk memastikan bahwa Cite Exalt, Dauber, telah menggunakan misteri tingkat autarki dalam meluncurkan serangan cakar kembarnya. Tingkat wawasan Autark itu artinya dia harus menjadi Autark. Ning hanya tidak mengerti. Tetapi dia akhirnya dipenjara, begitu saja. Jika dia benar-benar seorang Autark, akan sangat mudah baginya dan rekan-rekannya untuk menangkap Flamewing God, tetapi sebaliknya, mereka bertiga harus bekerja sama untuk mencapai ini. Faktanya, Cite pernah memiliki banyak Exalt. Jika Cite Exalt benar-benar Autark, mereka akan mampu mengalahkan peradaban kultivator dengan mudah. Tetapi sebaliknya, performa mereka dalam pertempuran membuktikan bahwa mereka lebih rendah dari Autark kita. Dan ketika Exalt Dauber bertarung melawanku, aku bisa merasakan bahwa meskipun dia telah mencapai tingkat wawasan yang sangat tinggi, kekuatan serangannya jauh lebih rendah daripada milikku. Ning benar-benar bingung. Dia merasa yakin bahwa Cite Exalt Dauber telah mencapai tingkat wawasan Autark, tetapi jumlah kekuatan yang dikeluarkan oleh Exalt dalam pertempuran jauh lebih rendah dari level itu. Paling-paling, itu setara dengan Blazezun Ruler. Ning hanya dipaksa untuk menggunakan sedikit energinya, dan satu langkah mundur telah memungkinkan dia untuk menghindari serangan dengan mudah. Jelas, Ning telah benar-benar melampaui kekuasaan yang mulia. Aneh sekali. Tidak mungkin saya salah, dia harus berada di level Autark dalam hal wawasan, tetapi untuk beberapa alasan dia hanya mampu melepaskan sebagian kecil dari kekuatan mereka. Ning merenung pada dirinya sendiri, rasanya seolah-olah tekniknya hanya mampu menggunakan sedikit kekuatan Dao. Untuk kekuatan besar, kekuatan Dao adalah yang terpenting. Semakin tinggi tingkat wawasan yang Anda capai, semakin penting kekuatan Dao Anda. Ning, misalnya, mampu membentuk domain pedang Dao hanya dengan pikiran. Dia bahkan tidak perlu menggunakan energinya sendiri, tapi wilayah itu akan dipenuhi dengan garis-garis cahaya pedang yang sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari Outer Verse Lord. Ini adalah kekuatan Dao, bukan kekuatan internal Ning sendiri. Ketika dia sendiri bertarung dalam pertempuran dan menggunakan seni pedangnya begitu mendalam sehingga mereka mampu melepaskan banyak efek luar biasa. Ini terjadi karena dia akan menggunakan sebagian kecil dari energinya sendiri untuk sepenuhnya menguasai kekuatan Dao dan melepaskan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat. Tapi Cite Exalt benar-benar berbeda. Ning bisa mengatakan bahwa dia jelas telah mencapai tingkat wawasan Autark ke dalam Dao, tapi tekniknya hanya mampu melepaskan sebagian kecil dari kekuatan Dao. Akibatnya, kekuatan keseluruhan serangannya hanya pada level Blazezun Ruler. Jadi apa alasannya? Sejauh yang saya tahu, dia seharusnya menjadi Autark, tapi dia secara dramatis lebih lemah dari Autark. Atau mungkin Cite Exalt ini adalah pseudo-Autarks. Mungkin mereka secara inheren memiliki cacat Tao, itulah sebabnya mereka tidak dapat melepaskan banyak kekuatan dari mereka. Ning dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Mengapa para Exalt ini memiliki wawasan Dao tingkat tinggi? Apakah mereka benar-benar Autark, atau apakah mereka pseudo-Autark? Mengapa Autark yang sebenarnya tidak membunuh mereka dan malah memilih untuk menyiksa mereka selamanya? Saya membayangkan hanya Autark yang tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, renung Ning. Dark North, cepat ke sini. Nuwa tiba-tiba memanggil dari dekat kastil yang jauh dan melayang itu. Apa yang salah? Jining mengambil satu langkah ke depan dan membelokkan ruang, berdesir melewatinya untuk muncul tepat di sebelah kastil yang rusak dan tertutup bekas luka. Nuwa, Patriark Triwin, Flamewing God, Imperator Jade Rainbow, dan yang lainnya semua berdiri di samping kastil, sama sekali tidak berdaya. Nuwa menunjuk ke kastil raksasa, yang panjangnya sepenuhnya 15.000 meter. Kami sudah menelusuri tempat itu sepenuhnya, dan kami yakin ada ruang dimensi di dalamnya, tapi kami belum bisa membukanya. Tidak peduli apa yang kami lakukan, kami juga tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalamnya. Kastil ini tampaknya cukup rumit. Biarkan aku melihatnya. Ning menelitinya dengan cermat. Kastil besar itu hanya tergantung di sana, ditutupi dengan banyak bekas luka dan dengan sejumlah bagian yang rusak mengambang di sekitarnya. Ning perlahan terbang dalam lingkaran di sekitar kastil, memeriksa setiap bagiannya dengan hati-hati. Dia juga melihat bagian yang rusak. Bagaimana kelihatannya? Flamewing tidak bisa tidak bertanya, Tuan, apakah Anda dapat membukanya? Bahkan jika aku melakukannya, kamu tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Mengapa Anda terburu-buru seperti itu? Ning menggoda. Saya hanya penasaran. Flamewing terkekeh. Sebenarnya, Su Yuji dan yang lainnya juga cukup penasaran. Ning terus memeriksa kastil selama waktu yang diperlukan untuk merebus teko teh.
Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan menyebabkan dua fragmen yang jauh terbang ke tangannya. Yang satu panjangnya kira-kira 3 meter, sementara yang lain hanya seukuran kepalan tangan. Ketak, ketak, Ning menempatkan dua fragmen ke dalam dua lokasi berbeda di kastil. Bergemuruh seketika, seluruh kastil mulai berputar perlahan di dasarnya, yang tampak seperti serangkaian mekanisme berbentuk daun. Bagian tengah kastil yang menjulang tinggi ini tiba-tiba terbelah, memperlihatkan jalan masuk. Ini terbuka, Flamewing berkata dengan penuh semangat. Dao Lord, kamu benar-benar mengesankan, Hegemon Gutsong tersanjung. Dia cukup ahli dalam hal ini. Sejak dia menjadi Kaisar Emas, dia tanpa malu memilih untuk mengikuti Ning dan menyanjungnya tanpa henti. Ning membutuhkan seseorang yang akrab dengan domain Blazesun, dan karenanya mengangguk dan menerima layanannya. Hegemon Gutsong telah melakukan yang terbaik untuk melayani sebagai pencari jalan Ning, dan Ning secara alami memutuskan untuk memberinya beberapa tips dari waktu ke waktu. Ada Hegemon dan Kaisar yang tak terhitung jumlahnya yang iri Hegemon Gutsong, tapi sayangnya, Ning tidak akan menerima punggawa tanpa alasan yang baik. Artefak site ini tampaknya dapat digunakan dan secara umum, senjata site berbentuk kastil sangat kuat, kata Patriark Triwin dengan pujian. Karena perang, banyak mesin perang site yang kuat akhirnya hancur total atau tidak dapat dioperasikan. Stone Helepan Wall, yang pernah ditemukan Ning, yang awalnya dikenal sebagai kapal perang site, Tiger Hill, adalah salah satu contoh mesin perang site yang tidak dapat digunakan. Kastil site ini mungkin sebanding nilainya dengan kota Hou. Imperator Jade Rainbow setuju. Ning setuju juga. Secara umum cukup mudah untuk mengetahui dari hanya inspeksi visual tentang seberapa kuat senjata site itu. Rantai, kapak, perisai, ini adalah barang-barang yang biasanya tidak terlalu kuat. Black Sun, kota Hou, Tiger Hill, dan kastil raksasa di depan mereka, ini semua adalah mesin perang skala besar dan umumnya sangat kuat. Dengan hanya berpikir, Ning memanggil domain sword daunnya dan menggunakannya untuk menutupi seluruh kastil, serta bagian dalamnya. Tidak ada yang berbahaya di dalam. Ayo kita lihat. Ning segera terbang ke pintu masuk. Nuwa, Suyuji, Patriark Triwin, dan yang lainnya semua mengikuti Ning ke dalam. Lorong itu sangat dalam, gelap, dan suram. Dari luar, kastil itu tampak seperti hanya sepanjang 15.000 meter, tetapi di dalamnya sangat besar. Kelompok Ning terbang lebih dari 1.000 kilometer di sepanjang lorong sebelum mereka akhirnya mencapai wilayah yang terbuka dan kosong. Wilayah ini dibagi menjadi 3 level berbeda, dengan setiap level mewakili 3 kontrol inti berbeda yang digunakan untuk mengoperasikan kastil. Ada mayat site mengambang di atas altar yang ada di ketiga tingkat. Mayat-mayat itu semuanya memancarkan aura kaisar abadi. Ada juga beberapa kaisar hitam dan kaisar emas yang telah menjalani pengorbanan ritual, mereka semua telah tewas di sini. Ning perlahan turun ke lapisan paling bawah, lalu melirik sekelilingnya. Nuwa dan yang lainnya datang terbang juga mendarat di altar di bagian paling bawah. Bagian dalam kastil ini masih utuh. Bagaimana mereka semua mati? Azurefin melirik mayat-mayat itu dengan heran. Saya tidak melihat ada luka pada mayat-mayat ini. Seseorang berhasil membunuh Kaisar Emas ini melalui perlindungan kastil. Nuwa dan yang lainnya cukup tercengang. Total 32 site ada di dalam sini, kata Ning. Itu pasti seorang autark yang menggunakan teknik karma atau teknik penghancuran jiwa sejati untuk melewati dinding kastil dan membunuh site di dalamnya. Para autark telah memilih Tao yang berbeda dan dengan demikian memiliki bidang spesialisasi yang berbeda. Beberapa, seperti autark Bolin, berspesialisasi dalam serangan frontal. Yang lain memiliki teknik yang lebih misterius dan lebih sulit untuk dipahami. Sebenarnya ada 3 pusat komando. Ning mengangkat kepalanya untuk melihat 2 lainnya, kerutan di dahinya. Pusat komando bawah memiliki formasi besar di dalamnya yang dapat digunakan untuk menjangkau dari dasar kastil dan menghubungkannya ke area yang sangat luas di sekitarnya. Kastil ini dapat digunakan untuk memerintah, mengkonsolidasikan, dan melindungi seluruh wilayah. Itu akan mengumpulkan energi kekacauan dari area di sekitarnya. Pusat komando tengah relatif lebih sederhana. Ini mengontrol formasi pemindaian, memastikan bahwa setiap lawan yang muncul akan merasa hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Ini kontrol yang luar biasa atas kekuatan dimensi, memungkinkannya untuk memindai area yang sangat luas dan menemukan bahkan riak spasial yang paling kecil. Bahkan saya mungkin tidak akan dapat menghindari pendeteksiannya, kata Ning sambil menghela nafas terkejut. Adapun pusat komando teratas itu juga cukup rumit. Ini melibatkan formasi ofensif yang kuat yang mengumpulkan kekuatan petir, memfokuskannya bersama-sama menjadi serangan kekuatan yang luar biasa.
Bahkan Kaisar Emas mungkin akan binasa sebelum itu, kata Ning perlahan sambil terus memeriksa bagian dalam kastil. Apakah itu benar-benar mengesankan? Itu berarti ini adalah senjata perang yang sempurna, kata Hegemon Azurevin sambil menghela nafas kaget. Selama Perang Fajar, itu mungkin sama pentingnya dengan Black Sun, kata Ning. Ini juga merupakan mesin perang yang mampu mempengaruhi arus pertempuran di seluruh wilayah. Saya kagum bahwa kami cukup beruntung untuk menemukan mesin perang yang begitu penting. Haha, mengingat kehebatanmu yang luar biasa, Dao Lord, wajar saja jika keberuntunganmu juga luar biasa, Patriark Triwin memuji. Ning sendiri merasa agak bingung. Keberuntungan? Ya, memang benar bahwa dia sangat disukai oleh esensi utama dari Chaos Verse. Ketika dia gagal dalam Daomergennya, dia bisa merasakan bahwa esensi utama telah mendesak atas namanya. Jika alasan dia baru saja menemukan benteng perang yang sangat berharga adalah karena dia beruntung, karena disukai oleh esensi utama, bahkan Ning tidak bisa berbuat apa-apa selain menghela nafas. Mesin perang dengan kekuatan sebesar ini sangat sulit ditemukan. Lord Houwu baru dikenal sebagai Lord Governor of Houwu, setelah menemukan kota Houwu, sementara Black Sun telah membuat Real Mallard dari Real Mallard Windgrass. Aku membutuhkan setidaknya 3 orang untuk mengendalikan formasi untuk mengoperasikan kastil ini. Ning mengerutkan kening. Dan ketiganya harus menjadi hegemoni. Saya dan avatar saya dapat menjelaskan 2, tetapi itu tidak akan cukup. Nuwa merasa agak khawatir. Bagaimana dengan saya? Azurevin mengajukan diri. Ning menggelengkan kepalanya. Saya berencana untuk meninggalkan kastil ini di tanah air saya. Azurevin, apakah Anda benar-benar menawarkan diri untuk tinggal di tanah air saya selamanya? Azurevin terdiam. Dia mencintai kebebasan dan mencintai petualangan. Dia benar-benar tidak akan bisa bertahan tinggal di tanah air Dao Lord Dark North selamanya. Formasi di dalam kastil ini cukup rumit. Nuwa, kamu mungkin juga tidak akan bisa mengendalikan mereka secara langsung, kata Ning. Biarkan aku melihat lebih dekat. Ning berencana untuk memodifikasi pusat komando pusat kastil ini, membuatnya lebih cocok untuk 3 alam. Ning sendiri dapat dengan mudah mengontrol ketiga diagram formasi, tetapi memodifikasinya sedikit pun akan sulit. Ning benar-benar akhirnya membuat diagram formasi keempat di dalam kastil, yang akan berfungsi sebagai kontrol utama. Berkat diagram formasi keempat ini, seorang kaisar akan dapat mengontrol semua fungsi kastil secara bersamaan. Ini membawa Ning lebih dari 800 juta tahun untuk menyelesaikannya. Akhirnya, saya berhasil. Ning tertawa terbahak-bahak, tawanya bergema di dalam ruang kosong. Nuwa, Su Yuji, dan yang lainnya yang diam-diam bermeditasi semuanya segera menghentikan latihan mereka. Nuwa, kata Ning sambil tersenyum, aku menambahkan diagram formasi tambahan yang menyederhanakan proses pengendalian kastil ini. Setelah kastil diaktifkan, ia akan dapat memindai hingga jarak lebih dari 1 triliun kilometer, dan akan dapat berjaga-jaga di wilayah ini. Ketika saya kembali, saya berencana untuk mengubah formasi yang melindungi tanah air kita dan menjadikan kastil ini sebagai pusat pertahanan kita. Jika ada yang berani menyerang rumah kita, mereka harus menanggung serangan dari kastil. Modifikasi saya telah mengakibatkan penurunan jangkauan pemindaian, dan juga mengakibatkannya hanya mampu memfokuskan daya tembaknya pada satu target, tapi saya pikir itu sudah cukup, kata Ning. Selain itu, jika kita memiliki cukup hegemoni di masa depan, kamu bisa mengabaikan diagram formasi keempatku dan mengambil kendali langsung atas 3 yang asli. Dipahami. Nuwa mengangguk. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan slip batu giok muncul dengan instruksi tentang cara mengontrol kastil. Ambil. Ning menyerahkan slip itu ke Nuwa. Uji dan lihat seberapa kuatnya. Baik. Nuwa memindai slip itu, dengan cepat mengingat informasinya. Ayo keluar, kata Ning, dan lihatlah kekuatan kastil. Kelompok pembudidaya segera meninggalkan kastil, hanya menyisakan Nuwa. Mereka semua berdiri di luar dalam kehampaan, menatap kastil. Rumble, ujung kastil tiba-tiba mulai menyala. Ledakan, riak dimensi tak terlihat tiba-tiba menyebar untuk menutupi area seluas 1 triliun kilometer, sehingga tidak ada apapun di dalam area ini yang bisa lolos dari sensornya. Ada piringan bundar yang terletak di leher kastil, yang terbagi menjadi sisi hitam dan sisi putih. Kilatan petir yang menakutkan bisa terlihat berkumpul di sekitar lokasi itu. Menurut konfigurasi dan kekuatan asli kastil, itu mampu menembakkan 2 sambaran petir secara bersamaan, masing-masing membawa kekuatan yang luar biasa. Untuk menyederhanakan kontrol, Jining telah membuatnya sehingga hanya 1 sambaran petir yang bisa dilepaskan. Namun,
Ini memiliki efek samping yang menguntungkan yaitu mengurangi biaya energi hingga 50%. Bagaimanapun, serangan dengan kekuatan seperti itu menghabiskan energi yang sangat besar. Itu terlihat sangat menakutkan. Saya bisa merasakan bahwa kekuatan guntur itu lebih dari cukup untuk memusnahkan saya, kata Azurevin dengan rasa takut yang tersisa. Bahkan aku akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Patriark Triwin juga merasa takut, begitu pula Imperator Jade Rainbow dan yang lainnya. Jenis mesin perang Sith ini benar-benar menakutkan. Selama Perang Fajar, mereka digunakan untuk menstabilkan seluruh wilayah selama Autark tidak campur tangan. Hal-hal ini mengeja malapetaka tertentu bagi setiap pembudidaya yang menghadapi mereka. Namun, mereka harus membangun kekuatan sebelum meluncurkan setiap tembakan, dan selama Perang Fajar para pembudidaya yang dihadapkan dengan mesin perang yang menakutkan ini menggunakan hidup mereka sendiri untuk memblokir serangan mereka dan mengulur waktu untuk rekan-rekan mereka. Ledakan, kilatan petir tiba-tiba melesat keluar, menyebabkan ruang dan waktu membeku menjadi keadaan cair. Sebuah batu merah menyala yang melayang di kejauhan tiba-tiba menghilang, diam-diam dan tanpa suara. Sambaran petir secara singkat menunjukkan dirinya saat batu itu dihancurkan, diikuti olehnya segera melanjutkan gelombang ke depan. Kekuatan serangan ini begitu besar sehingga semua orang kecuali Ning dan Dewa Flamewing merasa benar-benar terpana. Serangan ini lebih dari cukup untuk memusnahkan mereka semua. Serangan itu terlalu cepat. Ruang tidak hanya dipelintir, itu dicairkan. Siapapun dalam jarak 10 miliar kilometer akan merasa hampir mustahil untuk menghindar, kata Patriark Triwin dengan cemberut. Satu-satunya pilihan adalah tetap berada di luar jangkauannya. Di masa depan, saya harus ingat untuk menjauh setidaknya 50 miliar kilometer dari benda itu, kata Imperator Jade Rainbow sambil tertawa. Jika aku terlalu dekat, aku bahkan tidak akan bisa mengelak. Triwin, muridmu sekarang bahkan lebih kuat darimu. Nuwa selalu jauh lebih berbakat dari saya. Bahkan tanpa bantuan Daolord Dark North, dia akhirnya akan tumbuh melampaui kekuatanku, Patriark Triwin terkekeh. Daolord Dark North dengan sepenuh hati membantu Nuwa, dan Nuwa adalah muridnya. Akibatnya, Triwin sendiri akan mendapat manfaat dari proses tersebut. Semakin kuat murid perempuannya ini, semakin berpengaruh dia sendiri. Suara mendesing. Nuwa berjubah perak terbang keluar dari kastil. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan kastil dengan cepat menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan jatuh di telapak tangannya. Jelas, dia sudah sepenuhnya menguasai teknik kontrol yang diberikan Ning padanya dan memegang kendali penuh atas kastil ini. Ini benar-benar kuat. Dengan kastil ini di bawah kendali saya, tanah air kita tidak akan tertembus, kata Nuwa, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Mengingat seberapa kuat serangannya, kekuatan pertahanannya seharusnya lebih baik. Bahkan orang seperti Blazesun Ruler akan kesulitan untuk menerobosnya. Ning merasa senang juga. Setelah melarikan diri dari benua api bumi, dia benar-benar telah berbelok ke tempat ini dan menemukan harta karun yang sangat dia butuhkan. Dia sebenarnya telah merencanakan untuk menghabiskan beberapa waktu menemukan harta karun yang cocok untuk pertahanan tiga alam sekarang, seseorang baru saja muncul di hadapannya. Dark North, kastil ini masih penuh dengan kerusakan. Apa yang harus kita lakukan? Nuwa menatap Ning. Tidak ada yang bisa dilakukan. Saya pasti tidak bisa memperbaiki artefak Sith, kata Ning sambil tertawa. Syukurlah, setidaknya interiornya dalam kondisi sempurna. Kerusakan di luar membuatnya terlihat agak jelek, tetapi yang perlu kita lakukan hanyalah menambahkan lapisan pelindung lain di atasnya dan itu akan terlihat seperti baru. Ning tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik untuk menatap ke kejauhan. Ledakan, riak dimensi samar muncul, diikuti oleh makhluk aneh dengan kepala tajam dan ekor berbulu muncul. Itu menatap penasaran ke arah mereka. Makhluk ini lagi, kata Nuwa. Petir yang kamu luncurkan itu mungkin sangat kuat sehingga menarik perhatian mereka. Kami telah ditemukan, kata Patriark Triwin. Makhluk-makhluk ini tampaknya cukup lemah, yang terkuat dari mereka mungkin hampir tidak sebanding dengan hegemoni biasa. Patriark Triwin dan yang lainnya secara alami tidak akan terlalu peduli dengan pasukan makhluk lemah seperti itu. Daolord, makhluk-makhluk ini sering berada di bawah komando Blazesun Ruler, kata Imperator Jade Rainbow buru-buru. Sekarang setelah mereka melihatmu, mereka mungkin akan mengirim kabar ke Blazesun Ruler dan dia mungkin akan bergegas ke sini lagi. Penguasa Blazesun, Ning merasa pasrah. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap 8 penguasa domain. Ayo pergi. Daolord Dark North. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, diikuti oleh monster berekor paling kuat yang terbang menuju Ning dengan kecepatan tinggi. Ning melirik makhluk aneh itu, bingung. Namaku Pedang Batu.
Makhluk aneh itu membungkuk hormat, lalu berkata, salam sederhanaku untuk Daolord Dark North yang perkasa. Oh, jadi kamu benar-benar mengenaliku. Ning tersenyum. Penguasa Blazesun sudah lama menyebarkan berita bahwa dia mencarimu dan memberikan banyak informasi tentangmu. Ketika saya juga melihat Nuwa dan Patriark Triwin di sisi Anda, saya secara alami yakin bahwa itu adalah Anda, kata makhluk itu dengan hormat. Penguasa Blazesun tentu saja gigih. Sepertinya semua orang telah diberitahu tentang saya, termasuk Anda dan rekan-rekan Anda. Berbicara, apa yang kamu butuhkan dariku? Ning bertanya. Makhluk aneh itu berkata dengan hormat, penguasa Blazesun mengirim kabar sejak lama bahwa jika kami bertemu dengan Daolord Dark North, kami harus segera memberitahu Anda bahwa mereka tidak memiliki niat buruk sama sekali, mereka juga tidak berniat untuk melawan Anda. Sebaliknya, ada sesuatu yang penting yang harus mereka beritahukan kepadamu. Oh, Ning bingung. Sesuatu yang penting, apa itu? Itu saya tidak tahu. Setelah menemukan Anda, saya segera mengirim kabar kembali. Saya membayangkan penguasa domain akan segera diberitahu, dan mereka mungkin akan bergegas ke sini dengan kecepatan penuh. Begitu kamu melihatnya, kamu akan tahu jawabannya, Daolord, kata makhluk itu. Dipahami. Ning mengangguk. Makhluk aneh itu kemudian membungkuk hormat untuk kedua kalinya sebelum mundur. Dark North, Blazesun Ruler, dan domain ruler lainnya memiliki urusan penting denganmu. Nuwa bingung. Bisnis penting apa yang mungkin? Mungkinkah itu semacam skema? Flamewing segera bertanya. Ning tertawa. Flamewing, kapan kamu belajar tentang skema? Haha, namun, saya tidak berpikir itu adalah tipuan atau jebakan, karena saya cukup kuat sehingga jika saya ingin pergi, 8 dari mereka benar-benar tidak dapat menghentikan saya. Tidak perlu berbohong padaku juga. Dan, ketika saya melihat ke-8 dari mereka terakhir kali, saya merasa cukup bingung. Untuk ke-8 penguasa domain untuk bergabung melawan saya cukup aneh. Sekarang, tampaknya, mereka memiliki urusan lain denganku. Kami akan menunggu di sini untuk sementara waktu. Mari kita tunggu 8 penguasa domain datang dan melihat apa yang mereka inginkan, kata Ning. Sangat baik, kami melarikan diri begitu cepat terakhir kali, saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat seperti apa 7 lainnya. Aku juga tidak, saya melihat 2 dari mereka. Kali ini, saya akan melihat seperti apa 8 dari mereka. Hegemon Gutsong, Triwin, Jade Rainbow, Azurevin, dan yang lainnya semuanya terasa cukup santai. Dengan kehadiran Ning, mereka tidak perlu takut sama sekali. Dalam situasi lain, mereka akan benar-benar ketakutan dengan prospek menghadapi 8 penguasa domain. Kira-kira 1 jam kemudian, suara mendesing. Sebuah sambaran petir muncul, membelah kehampaan dan menciptakan terowongan ruang waktu sementara namun stabil. 8 sosok muncul di dalam terowongan. Itu adalah Blazesun Ruler dan 8 lainnya. Ketika mereka melihat Ning yang jauh, mereka mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan buru-buru terbang ke arahnya. Sepertinya mereka tidak datang dengan niat buruk, Nuwa mengirim dalam hati. Mari kita lihat apa yang mereka inginkan, tepatnya. Mereka memiliki rentang hidup yang tak terbatas dan harus hidup tanpa kekhawatiran atau kekhawatiran apapun. Seharusnya tidak ada yang mereka perlu saya lakukan untuk mereka, kata Ning. Dan tentu saja, jika mereka datang untuk Eternal Omega Sword Dao, miliknya, tidak mungkin dia akan mengirimkannya kepada mereka. Segera, 8 penguasa domain tiba. Mereka semua menyusut menjadi ukuran manusia saat mereka bertemu dengan Ning dan timnya. Salam hormat, Daolord Dark North. Mereka semua berbicara dengan cukup sopan. Salam hormat, penguasa domain. Ning tersenyum. Terakhir kali aku melihatmu, Blazesun Ruler, kamu haus akan pertempuran dan benar-benar gila karena haus darah. Kali ini, kalian berdelapan telah muncul tetapi sangat sopan dan saya mendengar ada sesuatu yang penting yang ingin Anda katakan kepada saya. Bolehkah saya bertanya apa itu? 8 penguasa domain bertukar pandang. Blazesun Ruler secara sukarela melangkah maju dan berkata, dengan agak malu, Daolord Dark North, aku terburu-buru dalam tindakanku. Begitu kita bertarung, aku langsung tahu bahwa aku bukan tandinganmu. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami datang untuk berbicara denganmu di benua api bumi, itu bukan untuk melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, kami datang atas perintah. Atas perintah. Ning terkejut. Ya, seorang Source Walker yang mengenakan baju besi biru tua dengan hormat menjawab, setelah Anda muncul di domain Blazesun, kabar tentang kehadiran Anda dengan cepat sampai ke Autark. Autark berada di dalam intisari kekacauan dan terlalu sibuk untuk keluar, jadi dia menginstruksikan kami berdelapan untuk menemukanmu dan membawamu untuk bertemu dengannya.
Kami telah mencarimu selama ini. Terakhir kali, kami menemukan Anda, tetapi Anda pergi begitu cepat sehingga kami tidak dapat mengejar, kata seorang Sourcewalker yang mengenakan baju besi berapi-api. Ning tercerahkan. Autark terletak di antara esensi utama dan ingin bertemu denganku. Bolehkah aku bertanya, Autark yang mana itu? Blazesun Ruler berkata dengan tergesa-gesa, ini adalah Autark Skyfeeder. Sejak perang melawan Sith berakhir, Autark telah menghabiskan hampir seluruh waktunya di dalam intisari kekacauan. Kami cukup beruntung telah menerima beberapa bimbingan darinya. Pengumpan langit. Jining mengangguk sedikit. Satu-satunya Autark yang dia tahu adalah Autark Bolin, Autark Awakener, dan Autark Titanos. Dia tidak benar-benar tahu banyak tentang yang lain. Silakan dan memimpin jalan, kata Ning. Daolord, The Sourcewalker mengenakan baju besi biru agak ragu-ragu melirik banyak pembudidaya di belakang Ning. Autark berada di dalam esensi utama, tempat yang penuh dengan kekuatan luar biasa. Tidak mungkin pembudidaya biasa bisa masuk ke sana. Anda harus mencapai tingkat yang luar biasa dari Autark, yang Anda miliki Daolord, atau menjadi seperti kami dan Chaos Primordials. Kami mampu menahan kekuatan tempat itu dengan tubuh kami yang kuat. Kultivator yang lebih lemah sama sekali tidak mampu bergerak di dalam esensi utama. Saya khawatir kami paling banyak dapat membawa Anda dan Chaos Primordial Anda. Jangan khawatir tentang kami sama sekali. Autark ingin bertemu Anda, Daolord. Kami tidak akan berani pergi, Patriark Triwin, Azurevin, dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Mereka semua berhenti bernapas ketika mereka mendengar bahwa seorang Autark telah memanggil Ning. Bagaimana mungkin mereka berani terlibat dalam pertemuan antara Daolord Dark North dan kehadiran yang begitu agung? Dark North, maju dan pergi. Jangan khawatirkan kami, Nuwa setuju. Sangat baik, Ning mengangguk. Bahkan jika dia membawa mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk bergerak di dalam esensi utama. Tetap di sini di dalam domain Blazesun. Begitu saya kembali, saya akan bersatu kembali dengan Anda. Sangat baik, dipahami. Su Yuji dan yang lainnya buru-buru menyetujui. Dark North, kamu harus hati-hati, perintah Nuwa. Jangan khawatir. Ning tersenyum. 8 penguasa domain tidak akan berani menimbulkan masalah, yang berarti bahwa tim pembudidaya Nuwa tidak perlu takut. Bawa aku bersamamu, Guru. Bawa aku bersamamu, Flamewing berkata dengan penuh semangat. Sudah selamanya sejak aku kembali ke dalam esensi utama. Ning tertawa dan mengangguk. Sangat baik, ikuti aku. Tolong lewat sini, Daolord Dark North. Blazesun Ruler mengeluarkan kapal perangnya dan mengundang Ning dan Flamewing ke dalam. Beberapa saat kemudian, kapal perang itu merobek ruang waktu dan menghilang tanpa jejak. 8 penguasa domain menggunakan semua alat yang cukup besar yang mereka miliki. Hanya 3 hari kemudian, mereka keluar dari Blazesun Domain dan memasuki wilayah ruang yang sunyi dan kosong. Ada total 10 orang dalam kelompok ini, dan mereka semua berdiri di sana di dalam wilayah kosong. Kapal perang Sith ini tidak berguna begitu kita masuk ke dalam esensi utama. Begitu kita masuk ke dalam, kita harus perlahan-lahan terbang sendiri, Blazesun Ruler menjelaskan. Buka, salah satu penguasa domain melangkah maju dan membuat gerakan menebas dengan tangannya. Astaga, sebuah gerbang terkoyak dalam ruang waktu, dan di ujung gerbang yang berlawanan adalah wilayah yang dipenuhi dengan kekuatan dan energi yang luar biasa dan luar biasa. Setelah Anda, Daolord, 8 aturan domain berkata dengan sangat hormat. Ayo pergi. Ning adalah yang pertama melangkah ke pintu ruang waktu, dengan Flamewing dan 8 domain rulers mengikuti dari belakang. Setelah mereka masuk, pintu ruang waktu menghilang tanpa jejak, meninggalkan wilayah yang tampak sangat biasa. Kultivator biasa yang datang ke sini, termasuk Otterverse Lord, sama sekali tidak mampu menemukan esensi utama. Wilayah yang mereka masuki dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Bayangkan seorang manusia jatuh ke laut, seluruh area di sekitarnya akan dikelilingi oleh gelombang kekuatan yang menyesakkan tanpa akhir. Tekanan dari gelombang-gelombang ini dapat dengan mudah menyebabkan bahkan hegemon binasa, sementara tuan-tuan lain akan merasa terlalu sulit untuk mengambil satu langkah di sini. Gemuruh. 8 penguasa domain dan Dewa Flamewing semuanya berada di bawah tekanan yang luar biasa juga. Mereka memiliki tubuh yang kuat dan dengan demikian mampu menanggungnya, terutama Flamewing yang tubuhnya hampir tidak bisa dihancurkan dan yang dengan demikian dapat sepenuhnya mengabaikan tekanan. Namun, mereka masih harus menggunakan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan untuk maju melalui wilayah ini. Untungnya, Flamewing memiliki sumber kekuatan yang tak ada habisnya sehingga ini tidak menjadi perhatian. Jalan mana yang akan kita tempuh? Ning adalah yang paling santai dari 10.
Domain pedang Dao yang memancar darinya sudah cukup untuk menyebabkan tekanan di sekitarnya menghilang seketika tanpa jejak. Ini karena Dao dari domain pedang Dao-nya sama dengan esensi utama dari Dao pedang. Esensi utama dari Dao of the Sword secara alami merupakan bagian dari kumpulan esensi utama, sehingga Ning dapat bergerak melalui wilayah ini semudah ikan bergerak melalui air. Dia tidak menderita tekanan atau rasa penolakan sama sekali. Sayangnya, Ning tidak bisa melindungi orang lain. Kekuatan esensi utama ada di mana-mana, sedangkan esensi utama dari Dao pedang hanyalah salah satu bagian dari mereka. Jika Ning menarik Flamewing dan yang lainnya ke dunia realnya, mereka akan dilindungi. Kalau tidak, mereka hanya harus menanggungnya sendiri. Ikuti saja kami, Dao Lord, Blazesun Ruler berkata dengan hormat. Jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat di dalam dunia real saya untuk sementara waktu, kata Ning sambil tertawa. Tidak dibutuhkan. Jangan khawatirkan kami, Dao Lord. Kami sudah terbiasa dengan tempat ini. Haha, sedikit tekanan ini sama sekali bukan apa-apa, Tuan. 8 penguasa domain dan Flamewing terus maju dengan cepat, tetapi mereka semua menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melakukannya. Adapun Ning, dia bisa dengan mudah mengikuti dari belakang. Ning dipindai di sekelilingnya. Intisari itu sendiri seperti tempat yang dibagi menjadi banyak danau yang berbeda, dengan masing-masing danau mewakili esensi utama. Dia melihat esensi utama dari guntur, esensi utama dari air, esensi utama dari es, esensi utama dari Dao pedang. Setiap esensi utama tunggal ada di sini dan dipenuhi dengan kekuatan. Melalui mereka, Ning dapat lebih jelas menskri beberapa rahasia dari berbagai Tao. Esensi utama dari Dao of the Sword tidak lebih dari satu dari banyak esensi utama. Ini adalah fondasi sebenarnya dari seluruh Chaos Verse kita, gumam Ning pelan. Bahkan aku hanya bisa mengendalikan sebagian kecil saja. Semuanya terbang sangat cepat, tetapi meskipun demikian, mereka membutuhkan waktu 5 hari penuh sebelum mereka terbang melewati banyak esensi utama yang berbeda. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pondok kayu yang tampak biasa yang mengambang di udara. Ada halaman kecil yang mengelilingi pondok kayu ini yang tampak seperti ladang tanaman kecil. Di sini kita, tampak kegembiraan muncul di wajah ke-8 penguasa domain. Astaga, 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 mereka buru-buru terbang lebih dekat, melangkah ke halaman di sekitar pondok kayu. Ning dan Flamewing mengikuti mereka dari belakang. Penghalang tak terlihat telah ditempatkan di sini yang menahan tekanan alami dari intisari. Baru sekarang semua orang akhirnya rileks. Sungguh formasi yang luar biasa. Ning memindai formasi, lalu menghela nafas setuju. Sebuah formasi yang mampu sepenuhnya memblokir tekanan dari intisari memang mengesankan. Ning kemudian melirik daerah sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada seorang pun di sini selain mereka. Dia segera menoleh ke Blazesun Ruler dan bertanya, di mana Autark? Ini adalah tempat di mana Autark sering beristirahat, kata Sourcewalker lapis baja biru. Dia berkultivasi di dekat sini. Begitu kami memasuki kediamannya, dia akan segera diberitahu. Dia akan segera datang. Berkultivasi di dekatnya, Ning melirik daerah di sekitar mereka. Segera, Ning mampu mendeteksi riak aneh kekuatan yang berasal dari suatu tempat di kejauhan. Ini adalah riak temporal, dan itu berisi tingkat kekuatan yang benar-benar biadab. Itu hampir seperti iblis apokaliptik yang menakutkan yang berusaha melahap semua yang ada di depannya. Ning tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit pucat bagaimana mungkin, waktu itu sendiri bisa menjadi begitu menakutkan. Namun, riak dengan cepat menjadi tenang. Beberapa saat kemudian, sosok Fana mulai melayang ke arah mereka, dengan cepat meninggalkan esensi utama dan tiba di depan pondok kayu. Ini adalah wanita kurus yang wajahnya tidak akan digambarkan Ning sebagai sangat cantik. Di 3 alam, fitur-fiturnya akan dianggap cukup umum dan biasa. Wajahnya sedikit montok, tatapannya lembut, dan auranya mengagumkan sekaligus misterius, diwarnai dengan riak waktu. Waktu itu sendiri seperti anak penurut yang berputar-putar di sekelilingnya. Dia adalah satu-satunya Autark perempuan di seluruh Chaos Verse Autark Skyfeeder. Dark North menyapamu, Autark, kata Ning segera. Autark Skyfeeder berjalan tanpa alas kaki ke halamannya, lalu tersenyum riang pada Ning dan berkata, Skyfeeder menyapa Anda, Dao Lord Dark North. Keduanya berbicara dengan cukup sopan. Begitu mereka melihat sekilas satu sama lain, mereka dapat merasakan tingkat wawasan yang telah dicapai satu sama lain. Ning bisa merasakan betapa kuatnya, temporal Daobird Essence, Autark ini, sementara Autark bisa merasakan betapa luar biasanya, Eternal Omega Sword Dao, milik Ning. Mereka telah memulai jalan yang berbeda, tetapi mereka sekarang telah mencapai tingkat kekuatan yang sama.
Autark Skyfeeder dan Autark lainnya semuanya pertama-tama menjadi hegemoni setelah menggabungkan beberapa Tao tertinggi bersama-sama, lalu menerobos untuk menjadi Autark. Ning telah memulai jalan Omega Dao, dan dia akhirnya menguasai pedang Omega Abadi Dao. Meskipun sebenarnya dia masih hanya seorang Kaisar Abadi, dia benar-benar telah mencapai tingkat wawasan yang sama seperti yang dimiliki oleh para Autark. Satu-satunya kelemahannya adalah luasnya pemahamannya tidak begitu luas. Dalam pertempuran yang sebenarnya, bagaimanapun, pukulan mereka akan sangat dekat satu sama lain dalam kekuatan, tapi tentu saja, sebagai seseorang yang gagal dalam Daomerge, Ning tidak bisa bertarung terlalu lama. Dark North, ayo ngobrol di dalam, kata Autark Skyfeeder. Dia mendorong pintu ke pondok kayu terbuka. Pondok itu cukup sederhana, dengan beberapa jahitan yang muncul di antara batang kayu yang memungkinkan orang untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Autark Skyfeeder duduk di tanah di depan sebuah meja. Ning melakukan hal yang sama di depan meja lain. Setiap meja memiliki guci anggur, dan aroma harum anggur langsung menyebabkan mata Ning menyala. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah anggur terbaik yang pernah dilihatnya. Meskipun mereka berdua hanya dipisahkan dari 8 Domain Rulers dan Flamewing oleh pintu kayu tipis, 9 sama sekali tidak dapat mendengar sepatah kata pun dari percakapan di dalamnya. Ketika Jining mencium aroma anggur, dia tidak bisa tidak menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan mencicipinya terlebih dahulu. Dia kemudian mengangguk dan menghela nafas dengan gembira, anggur yang enak. Jiwaku sendiri terangkat olehnya. Pada kenyataannya, saya dapat merasakan bahwa bahkan disintegrasi jiwa sejati saya melambat untuk sesaat. Sayangnya, disintegrasi jiwa sejati tidak dapat diubah. Autark Skyfeeder perlahan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, suaranya diwarnai dengan penyesalan. Jika tidak, peradaban kita akan melahirkan sosok yang benar-benar luar biasa. Sejujurnya, kebangkitan Anda jauh lebih penting bagi peradaban kita daripada kebangkitan Autark baru. Bagaimanapun, Anda adalah orang pertama yang benar-benar menguasai Eternal Omega Dao. Dengan sedih, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak berlatih dengan cukup baik, kata Ning sambil tertawa. Mungkin jika aku sedikit lebih baik, aku akan berhasil di Daomerge. Jalannya selalu yang paling berbahaya bagi perintis pertama, kata Autark Skyfeeder. Belum pernah ada orang yang menguasai Eternal Omega Dao sebelum kamu, jadi tidak ada petunjuk atau pengalaman yang bisa kamu manfaatkan. Jika Anda melakukannya, Anda mungkin akan berhasil di Daomerge. Ning terkejut. Memang, dia sudah sangat dekat. Jika dia hanya memiliki waktu beberapa bulan tambahan, dia mungkin akan dapat menemukan kekurangan selama Daomerge-nya dan dia akan dapat menemukan pedang Omega Abadi Dao yang sebenarnya sebelum itu berakhir. Sayangnya, dia telah menyia-nyiakan 3 tahun penuh untuk menyempurnakan hati pedangnya. Ning tertawa kecil. Yah, selalu harus ada pelopor. Menjadi pelopor bagi Eternal Omega Dao bukanlah takdir yang buruk untuk dimiliki. Autark Skyfeeder tersenyum dan mengangguk. Aku baru saja mendengar tentangmu beberapa waktu yang lalu. Ketika saya mengetahui Anda berada di domain Blazesun, saya segera mengirim 8 penguasa domain untuk mencari Anda. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda, sesuatu yang melibatkan keberadaan semua peradaban kultivator di Chaosverse. Kami membutuhkan bantuanmu. Sesuatu yang melibatkan keberadaan peradaban pembudidaya. Ning terkejut. Ini terdengar serius. Apakah ada sesuatu yang mampu mengancam kita? Ning tidak bisa membantu tetapi bertanya. Memang ada. Autark Skyfeeder mengangguk. Baru saja, aku memberitahu para Autark lainnya tentang kedatanganmu. Mereka semua bergegas ke sini secepat mungkin. Ketika yang lain tiba, kita akan membicarakan masalah ini. Merupakan berkah bahwa peradaban pembudidaya akhirnya melahirkan seseorang yang telah menguasai Eternal Omega Dao. Sayangnya, Anda gagal dalam Daomerge. Jika Anda berhasil, kami akan lebih gembira lagi. Autark lainnya, Ning agak terkejut. Peradaban pembudidaya saat ini memiliki total 6 Autark yang masih hidup. Salah satunya ditempatkan secara permanen di depan Citylands dan tidak akan bisa datang. 4 lainnya semua akan datang, kata Autark Skyfeeder. Ning mengangguk pelan. 6 Autark total, dengan 5 dari mereka datang untuk menemuinya. Ini memang urusan berat yang ingin mereka diskusikan. Kediaman Autark Titanos. Autark Titanos hampir selalu dikucilkan di dalam kamar pribadinya, menganalisis bagian-bagian menakjubkan dan artefak yang melayang di tengahnya. Hah! Tiba-tiba, wajah Autark Titanos menjadi pucat. Apa? 2 antena berdaging di atas kepala Autark Titanos tiba-tiba berdiri tegak, dan mata emasnya melotot. Omega Dao Abadi. Seseorang dari peradaban kita akhirnya menguasai Eternal Omega Dao.
Autark Titanos benar-benar tercengang. Dan namanya adalah Dark North. Bukankah anak yang kulihat tadi juga bernama Dark North? Saat itu, dia baru saja meningkatkan Omega Dao-nya ke level Dao Lord dari langkah keempat. Dia benar-benar menguasai Eternal Omega Dao. Ini sangat besar. Bagaimana bisa Biditua Skyfeeder akhirnya menjadi orang yang mengetahui dan memberi tahu saya? Autark Titanos benar-benar mengabaikan artefak Site yang mengambang di kamarnya. Dia segera menyerbu keluar dengan amarah yang baik, membanting pintu dengan keras. Menguasai. Pemuda berjubah biru segera bergerak untuk menyambutnya. Xian. Autark Titanos berkata dengan marah, pernahkah Anda mendengar tentang Daomerge dari anak itu yang pernah meminta bantuan saya? Dao Lord Dark North. Mendengar. Tentu saja aku mendengarnya. Pemuda berjubah biru itu mengangguk berulang kali. Ini adalah berita besar yang dengan cepat menyebar kemana-mana. Dia gagal dalam Daomerge-nya, tetapi dia masih berhasil menguasai Eternal Omega Dao. Bahkan Lonely King of the Icepeak Army terbunuh oleh satu tebasan pedangnya. Dia pergi mencari Nuwa, dan Realmeller Twingrass melakukan segala daya untuk membantu menyebarkan berita. Dia bahkan meminta kami untuk membantu. Saya memberitahu cukup banyak teman saya tentang hal ini. Sekarang, saya membayangkan kekuatan utama di sebagian besar alam semesta dan alam semesta lainnya semua tahu tentang dia. Tapi aku tidak tahu. Autark Titanos menatapnya, matanya melotot. Kenapa kamu tidak memberitahu Meee? Tetapi ekspresi bingung dan sedih terlihat di wajah pemuda berjubah biru itu. Tuan, bukankah Anda melarang saya mengganggu Anda saat Anda menganalisis senjata Site itu kecuali sesuatu yang sangat besar terjadi? Ini besar. Ini benar-benar lebih besar dari yang lain. Autark Titanos meledak. Dao Lord Dark North mengecewakan Daomerge-nya. Dia mungkin akan segera mati, tidak meninggalkan apapun selain legenda. Mengapa ini menjadi berita besar bagi Anda, Guru? Pemuda berjubah biru itu benar-benar bingung. Baginya dan hegemoni lainnya, ini adalah gosip yang menakjubkan, tetapi pada akhirnya tidak lebih dari itu gosip. Dia tidak merasa perlu mengganggu Autark tentang hal itu. Demi cinta Autark Titanos merasa tak berdaya. Ada 6 Autark secara total. Satu secara permanen ditempatkan di depan Citylands dan dengan demikian tidak tahu tentang Ning. 4 lainnya hampir tidak mungkin ditemukan oleh hegemoni, itulah sebabnya mereka tidak tahu tentang Ning meskipun legenda Ning telah lama menyebar jauh dan luas di antara hegemoni dan kaisar. Satu-satunya Autark yang berada dalam kontak yang cukup konstan dengan hegemoni dan kaisar adalah Autark Titanos, tetapi dia telah meneliti dalam pengasingan dan bawahannya tidak berani mengganggunya. Akibatnya, dia juga tidak tahu. Baru beberapa saat yang lalu para Autark mengetahui tentang Ning, dengan Autark Skyfeeder yang berada di dalam Quintessence menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Dia telah memberitahu para Autark lainnya, dan baru pada saat itulah mereka menyadari apa yang telah terjadi. Lupakan. Autark Titanos menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri kali ini. Saya biasanya yang pertama mengetahui banyak hal, tapi kali ini saya yang terakhir. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan segera melewati ruang waktu dan pergi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa marah. Para Autark telah lama menyetujui pembagian kerja, dan Autark Titanos telah setuju untuk menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kontak dengan hegemon dan kaisar. Dia akan menjadi jembatan yang menghubungkan para Autark dengan peradaban lainnya. Jika sesuatu yang besar terjadi di antara hegemon dan kaisar, berita tentang itu akan segera sampai kepadanya, dan dia kemudian akan memberitahu yang lain. Kali ini, berita itu melibatkan kebangkitan seseorang yang mengendalikan Eternal Omega Sword Dao. Ini adalah berita yang sangat penting, tapi di akhirnya menjadi pihak yang diberitahu daripada pihak yang memberitahu. Tentu saja dia merasa terhina dengan ini. Daerah yang kosong dan gersang. Bintang-bintang dan dunia kekacauan di sini tampaknya telah tenggelam dalam kesunyian kematian. Seluruh wilayah ini, yang berukuran puluhan wilayah, benar-benar diam. Tidak ada kehidupan yang bisa bangkit di sini, juga tidak ada yang berani mendekat ke sini. Jika hegemoni berani mendekati tempat ini, mereka akan merasakan kekuatan kematian yang mengerikan merembes ke dalam tubuh mereka dan jika mereka mendekat, mereka akan mati. Jadi, wilayah ini berada dalam keadaan mati dan sunyi terus-menerus. Ada sebuah planet besar di sini yang diameternya kira-kira 100 miliar kilometer. Seluruh planet ini berwarna abu-abu gelap, dan aura kematian yang sangat padat mengelilingi seluruh planet. Planet ini adalah sumber energi mematikan yang meliputi seluruh wilayah ini, dan bahkan batu-batu di sini telah benar-benar pecah menjadi butiran pasir abu-abu gelap yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh, bumi mulai bergetar,
dan aura kematian yang tak berujung mulai berubah. Tanah perlahan mulai menjadi subur dan penuh kehidupan. Segera, bilah rumput hijau yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di permukaan bumi ketika kekuatan kehidupan mulai memancar dari planet ini, dan aura kematian yang mengelilingi wilayah ini perlahan mulai menghilang. Hujan mulai turun dari langit, mengakibatkan sungai, danau, dan laut muncul. Bumi mulai berubah, dengan gunung dan lembah mulai terbentuk. Vegetasi mulai tumbuh dengan cepat, dengan padang rumput dan hutan muncul. Transformasi dari kematian total ke kehidupan yang penuh ini terjadi hanya dalam waktu satu tarikan napas. Dalam sekejap ini, waktu itu sendiri tampaknya entah bagaimana berputar. Jangka waktu yang sangat lama tampaknya telah berlalu, lebih dari cukup waktu untuk memungkinkan tempat ini menjadi penuh dengan kehidupan. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul di permukaan planet ini. Ekspresi sedih ada di matanya, dan dia perlahan menggelengkan kepalanya. Saya berlatih sangat lama kali ini. Mengapa begitu sulit untuk mendapatkan wawasan tentang esensi Daobird dari garis yang memisahkan kehidupan dari kematian? Jika saya menguasai esens Daobird tambahan, mungkin akan ada transformasi baru. Aku gagal lagi. Mungkin para pembudidaya hanya mampu menguasai satu esensi Daobird. Mungkin semua usahaku, Bolin, sia-sia. Namun Skyfeeder baru saja mengirimkan kabar baik. Tampaknya peradaban kita akhirnya melahirkan seseorang yang mengendalikan Eternal Omega Dao. Namanya Dao Lord Dark North, iya. Sayang, benar-benar sayang, alangkah indahnya jika dia berhasil dalam Daomerge-nya. Tetap saja, tidak peduli apa, setidaknya dia telah menguasai Eternal Omega Dao. Dia mengambil satu langkah ke depan, menyebabkan ruang beriak di sekelilingnya, lalu menghilang tanpa jejak. Di dalam lautan esensi utama Chaos Verse. Di dalam pondok kayu. Jining dan Autark Skyfeeder duduk dalam posisi lotus. Mereka akan dengan sabar menunggu Autark lainnya sebelum membicarakan bisnis. Sambil menunggu, Ning mulai mendiskusikan Dao dan berbagai misterinya dengan Autark Skyfeeder. Lebih dari 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Haha, tawa gemuruh terdengar, diikuti oleh pintu yang terbuka dan seorang pria berotot mengenakan jubah hijau longgar berjalan masuk. Dia memiliki sepasang tanduk melengkung di kepalanya, dan matanya seperti jurang gelap yang tak berujung. Dia memancarkan aura tekanan menakutkan yang menyebabkan Ning merasa terkejut, dan telapak tangannya cukup besar dan tebal. Dao Lord Dark North. Pria berotot itu tersenyum saat melihat Ning. Dark North? Ini adalah Autark Ekong, Autark Skyfeeder memperkenalkan sambil tersenyum. Dia adalah satu-satunya Autark yang bangkit dari peradaban kita setelah Perang Fajar melawan Sith berakhir. Dia sangat berbakat dan naik menjadi hegemon dalam waktu yang sangat singkat. Dia menyebabkan kehebohan di masa mudanya, dan dia memiliki gelar yang agak istimewa. Dia dikenal sebagai Autark Pemusnahan. Aku sebenarnya pria yang cukup baik dan aku jarang membunuh orang, tapi jalanku adalah Destruction Daobird Essence. Itu sebabnya saya dikenal sebagai Autark of Annihilation, kata Autark Ekong yang berotot sambil tertawa terbahak-bahak. Kamu bisa memanggilku Ekong saja. Ekong? Cepat dan duduk, kata Autark Skyfeeder. Duduk dan mengobrol dengan kami. Aku tidak bisa menahannya. Saya sangat senang bertemu dengan Dao Lord Dark North. Peradaban kita akhirnya melahirkan master dari Eternal Omega Dao. Autark Ekong duduk. Ning tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas dalam persetujuan. Setiap Autark benar-benar sosok yang luar biasa. Misalnya, Ning merasa seolah-olah Autark Skyfeeder adalah sosok transenden yang sangat berbeda dengan makhluk hidup biasa. Dia seperti ibu dari segala sesuatu yang dengan baik hati mengawasi semua ciptaan. Adapun Autark Ekong, dia memancarkan aura heroik yang diwarnai dengan dominasi menakutkan yang mencakup segalanya yang membisikkan potensi tersembunyi untuk kehancuran. Ekong, kau drakel kecil. Saya tidak percaya Anda benar-benar sampai di sini lebih cepat dari saya. Pintu terbuka sekali lagi, diikuti oleh seorang pria tua botak berjubah hitam berjalan masuk dengan senyum di wajahnya. 2 antena berdaging di kepalanya berputar-putar, tampaknya cukup senang. Pak Tua, bisakah kamu menghentikannya dengan benda, drakel kecil? Hanya karena kamu mulai berlatih sedikit lebih awal dariku, kata Autark Ekong tanpa daya. Itu salahmu sendiri karena memanggilku, orang tua. Autark Titanos memberinya tatapan keras, lalu berbalik dan berseri-seri pada Ning. Dark North, teman mudaku, kita bertemu lagi. Salam hormat, Autark Titanos. Ning tersenyum. Kalian sudah bertemu. Autark Skyfeeder dan Autark Ekong sama-sama terkejut. Autarks cukup sulit untuk bertemu, dan Ning hanya berlatih untuk waktu yang cukup singkat. Mereka mengira Ning belum pernah bertemu dengan Autark sebelumnya. Ya memang,
Teman mudaku Dark North pernah memintaku untuk membantunya membalikkan ruang waktu untuk menghidupkan kembali rekan daunnya. Autark Titanos menghela nafas. Aduh, dunia chaos yang ditinggali teman daunnya adalah dunia yang diciptakan dari permata dewa yang ditinggalkan oleh Awakener setelah dia meninggal. Faktanya, itu adalah dunia yang diciptakan dari dua permata dewa yang bertabrakan bersama. Saya mungkin akan bunuh diri mencoba menghidupkannya kembali, dan itu mungkin masih tidak akan berhasil. Skyfeeder dan Ekong sama-sama terkejut. Adapun Ning, dia terdiam sesaat sebelum tertawa kecil. Apa yang lalu adalah masa lalu. Ayo, biarkan aku menawarkanmu roti panggang. Ekong mengangkat cangkir anggurnya. Saya memiliki beberapa sahabat Dao di masa lalu dan dengan demikian telah mengalami kerja keras yang terlibat dalam membalikkan ruang waktu untuk membawa mereka kembali. Untungnya, rekan-rekan Dao saya tinggal di dunia kekacauan duniawi, membuat menghidupkan kembali mereka jauh lebih mudah. Saya sedikit lebih beruntung dari Anda, saya kira. Mari kita minum bersama. Ning mengangkat cangkirnya sendiri dan meminum anggurnya. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan memiliki koneksi ke Awakener, Dark North. Autark Skyfeeder menghela nafas. Awakener sangat berbakat dan sebenarnya adalah salah satu Autark pertama yang naik ke tampuk kekuasaan. Satu-satunya yang tersisa dari hari-hari tertua adalah Anda, orang tua Titanos. Itu karena aku belum bosan hidup. Autark Titanos menatapnya. Tapi kamu, Skyfeeder, kamu telah berlatih untuk periode waktu yang lebih singkat daripada aku. Apakah Anda berpikir untuk mengambil rute yang sama yang diambil oleh Awakener dan Entropos? Tidak ada jalan lain yang bisa diambil. Itu adalah kesimpulan yang sama yang mereka dapatkan. Namun untungnya, peradaban kita akhirnya melahirkan seseorang seperti Dao Lord Dark North, seorang master dari Eternal Omega Dao. Hasilnya, saya bisa sedikit rileks dan tidak akan terburu-buru untuk mencobanya. Autark Skyfeeder tersenyum sambil melirik Ning. Ning tidak bisa tidak bertanya, Awakener dan Entropos siapa mereka? Dua orang tua lainnya, Autark Titanos terkekeh. Kami bertiga adalah yang asli, yang hidup paling lama Entropos, Awakener, dan aku sendiri. Banyak waktu berlalu sebelum Skyfeeder dan yang lainnya membuat terobosan. Sayangnya, Awakener dan Entropos sudah mati. Keduanya mati. Bagaimana mereka mati? Ning tidak bisa membantu tetapi bertanya. Autark Titanos, Autark Skyfeeder, dan Autark Ekong bertukar pandang. Autark Titanos kemudian tertawa kecil dan berkata, Dark North, teman mudaku, jangan tidak sabar. Kita akan membahas masalah ini nanti, dan saya yakin Anda akan mengerti. Ini sebenarnya terkait dengan alasan mengapa kami membutuhkan bantuan Anda. Mari kita tunggu dua lainnya tiba. Sebenarnya mereka sudah sampai. Ning dan yang lainnya semua berbalik untuk melihat ke arah luar. Jahitan di antara batang kayu cukup besar, memungkinkan seseorang untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Saat ini, dua sosok sedang berjalan berdampingan menuju pondok. Ini adalah dua autark yang tersisa dari 5 orang yang bertemu hari ini. 8 penguasa domain dan Dewa Flamewing terus menunggu di luar di halaman, mata mereka semakin lebar. Mereka terus datang, gumam mereka terengah-engah. Setiap orang yang datang adalah seorang autark. Setiap kali, 9 bisa merasakan aura kekuatan dan tekanan yang tak terlihat itu. Bahkan Flamewing yang biasanya kurang ajar sekarang menunjukkan perilaku terbaiknya. 2 autark lagi. Flamewing dan yang lainnya semua menatap ketika dua sosok muncul dari lautan esensi utama dan berjalan ke halaman. Keduanya melirik 8 domain rulers dan Flamewing tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berjalan lurus ke dalam pondok. 5 autark. Flamewing bergumam pada dirinya sendiri, apa yang diinginkan kelima autark ini dari tuanku? Aku sudah hidup untuk selamanya, tapi aku belum pernah melihat 5 autark bersama-sama. Bahkan aku hanya melihat 3 dari mereka. 5 autark telah berkumpul. Seberapa langka ini? 8 penguasa domain semuanya terdiam. Autark sangat sulit ditemukan bahkan selama perang Fajar melawan Site, para autark telah memerintahkan pasukan hegemoni yang terpisah. Beberapa dari 8 penguasa domain telah mengambil bagian dalam perang ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang melihat semua autark. Kedelapan domain rulers dan Flamewing menatap ke arah pondok kayu itu dengan rasa ingin tahu. Pondok yang tampak biasa itu sebenarnya menampung 5 autark dan seorang Dao Lord yang merupakan orang pertama di Chaos Verse yang menguasai Eternal Omega Dao. Kesembilan dari mereka penasaran, apa yang sedang dibahas di dalam. Di dalam ruangan, 2 autark terakhir berjalan berdampingan, dan Ning tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat mereka. Dibandingkan dengan autark Ekong atau autark Titanos, Ning bisa dibilang cukup tampan.
Bahkan Autark Skyfeeder tidak terlalu menarik, tapi dua Autark terakhir yang baru saja tiba adalah pria tampan yang sangat tampan dengan kecantikan yang menggulingkan kerajaan. Ning bisa menggunakan setiap superlatif tunggal dalam kosakatanya untuk menggambarkan penampilan mereka, dan itu semua akan sepenuhnya dibenarkan. Yang di sebelah kiri berambut putih. Dia memiliki aura yang agak lelah dan wajahnya tidak dicukur, tetapi dia tanpa ragu adalah pria yang benar-benar tampan. Dia tampaknya berjalan di garis antara hidup dan mati. Dia tampak seperti font dari semua kehidupan, tetapi dia juga tampak seperti tempat peristirahatan terakhir orang mati. Semua makhluk hidup akan merasakan kerinduan yang tak terkendali terhadapnya, tapi tentu saja, kekuatan besar seperti Ning tidak akan terpengaruh. Adapun yang di sebelah kanan, dia adalah sosok yang sangat mulia. Dia memiliki rambut hitam, memiliki senyum di wajahnya, dan tampaknya menjadi orang yang benar-benar sempurna. Bahkan seseorang yang hatinya Dao sangat kuat seperti Ning tidak bisa tidak merasa agak tertarik pada pria ini, yang tampaknya mewujudkan esensi kecantikan itu sendiri. Ini Bolin. Autark Titanos menunjuk pada pria berambut putih yang tampak lelah, lalu tersenyum. Orang ini telah merenungkan hidup dan mati, atau sesuatu seperti itu. Itu sebabnya dia terlihat sangat mengerikan. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia adalah sosok yang cukup gagah dan mengesankan. Dia adalah master dari Cloudbeard Essence, tapi sekarang dia terlihat seperti ini, Cak. Autark Bolin memandang Ning, agak terkejut. Kita berdua sebenarnya terhubung oleh karma. Memang ada beberapa karma di antara kita, kata Ning sambil tertawa. Autark Bolin, kamu tidak mengenalku, tapi aku benar-benar diuntungkan melalui tindakanmu. Primordial kekacauan di luar itu. Aku benar-benar menjinakkannya karena Azure Soul hijau yang kamu tinggalkan di salah satu dunia binatangmu, Autark. Oh. Sedikit senyuman muncul di wajah Autark Bolin. Ya, dulu sekali aku benar-benar meninggalkan beberapa dunia perkebunan di seluruh Chaosverse. Saya khawatir bahwa kita akan kalah dalam pertempuran terakhir dan ingin memastikan bahwa benih kelahiran kembali dan perlawanan akan ditanam untuk peradaban kita. Namun, kami akhirnya menang, membuat dunia perkebunan dengan penggunaan terbatas. Akibatnya, saya berhenti memperhatikan mereka. Aku tidak menyangka bahwa mereka akhirnya akan membantumu, Dao Lord Dark North. Sepertinya pekerjaanku tidak sia-sia. Ning merasakan kekaguman yang luar biasa terhadap Autark Bolin. Autark Bolin dengan jelas berjalan di jalur Cloudbeard Essence, tetapi dia telah mencapai ketinggian yang luar biasa dalam Dao of Life sehingga dia mampu menciptakan seluruh ras Ionian. B40P1